Dengan penglihatannya yang semakin kabur dan tidak nyaman, dia langsung bergegas ke dokter Trio untuk memeriksakan diri. Dari seberang meja, dokter itu menatapnya dengan curiga sambil membersihkan kacamata. Seolah bertanya-tanya apakah anak ini salah masuk klinik. Melihat perawakan Giangdu yang kurus kering dan matanya yang nanar, dokter itu yakin ini pasti karena obat-obatan terlarang. Giangdu menjelaskan gejala-gejala yang dialaminya baru-baru ini. Mengatakan bahwa matanya terasa sangat tidak nyaman. Setiap kali gejalanya kambuh, urat-urat merah aneh akan muncul di matanya. Segala sesuatu di sekitarnya akan tertutup kabut merah yang buram. Yang lebih menakutkan lagi, sebuah bilah status, persis seperti di video game, muncul di atas kepala setiap makhluk hidup. Dan bilah status dokter Trio menunjukkan angka 18%. Dokter itu menanyakan umurnya. Dan Giangdu terkejut. Bertanya, "Hah? Anda menanyakan umur saya?" Dokter Trio membentak dengan kesal. "Memangnya siapa lagi yang saya tanya serius? Kamu ini nyasar ke sini ya?" Dengan pola pikir seorang gamer, Giangdu langsung menebak itu adalah bilah kesehatan. Dan dengan sisa 18%, hidup dokter itu tidak akan lama lagi. Dokter itu bertanya apakah dia minum alkohol. Tetapi Giangdu hanya menggaruk lengannya dengan linglung. Dia masih tenggelam dalam pikirannya sendiri, yang mulai membuat dokter itu jengkel. Giangdu menggelengkan kepala untuk menyadarkan diri. Dan dokter Trio hanya bisa memegangi kepalanya dengan putus asa. Akhirnya, dokter itu mengeluarkan senter pena untuk melihat apakah ada yang salah dengan matanya. Giangdu membuka matanya lebar-lebar dengan patuh mengikuti instruksi dokter. Setelah pemeriksaan yang teliti, dokter itu melihat matanya baik-baik saja dan menduga dia pasti sedang mabuk karena sesuatu. Dokter itu mengusir Giangdu keluar. Dan saat dia berjalan pergi, dia mengaktifkan kembali penglihatan anehnya. Seluruh koridor rumah sakit kini diselimuti warna merah suram. Dan setiap orang memiliki bilah kesehatan yang terlihat jelas di atas kepala mereka. Giangdu mencibir. "Iya, sakit mata merah," katanya. "Gila sekali. Ini adalah semacam kemampuan aneh dari dewa. Tetapi selain bisa melihat bilah kesehatan, kemampuan ini sepertinya sama sekali tidak berguna." Saat dia meninggalkan rumah sakit, dia tidak sengaja melihat poster rekrutmen untuk sebuah organisasi bernama Divisi Penjaga Malam. Pada tahun 99, ketika bencana besar melanda kota, Divisi Penjaga Malam telah mendirikan tempat perlindungan yang aman bagi para penduduk. Para abrasi berhasil dipukul mundur. Dan sepertinya akhirnya ada harapan di ujung terowongan. Tapi Giangdu tidak peduli sama sekali. Dia hanya ingin kembali ke kamarnya yang kumuh. Tapi tunggu. Pertama-tama dia harus mengikat tali sepatunya. Saat dia membungkuk, seluruh dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap dengan warna biru kehitaman yang dingin. Jalanan yang tadinya ramai sekarang menjadi sangat sepi. Tanpa ada satu orang pun yang terlihat. Matahari diwarnai semburat biru yang aneh, melukiskan pemandangan akhir zaman di depan matanya. Seorang gadis tiba-tiba melesat di depan Giangdu, sedang bertarung sengit dengan seekor abrasi. Bukan hanya dia, sekelompok orang juga sedang bertarung melawan para monster di mana-mana. Cipratan darah itu membuat Giangdu membeku di tempat. Terlebih lagi saat matahari di atas mulai menghilang, seluruh tubuhnya mulai menggigil kedinginan. Tetesan air jernih mulai turun perlahan dari langit kelabu yang suram. Dan hal itu langsung menarik Giangdu kembali ke dunia nyata dalam sekejap. Dia masih berdiri di tengah jalan yang ramai. Seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Para penjaga malam masih mengumumkan keamanan kota. Tetapi Giangdu tidak lagi mempercayai mereka seperti sebelumnya. Apakah tempat ini benar-benar aman? Atau ini hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan kebenaran? Sebuah tangan menepuk pundaknya dengan ringan. Itu adalah seorang penjual obat jalanan yang mengenakan sorban putih dan tampak seperti pendeta Tao. Han Lim Map mulai meneriakkan iklan obatnya dengan suara antusias. "Obat India. 99% murni. Kualitas terjamin." Di tengah keramaian kota, Giangdu tidak percaya ada orang yang sempat-sempatnya menjual obat. Kecuali jika itu adalah ramuan ajaib yang sesungguhnya. Penjual obat itu dengan cepat membuka sebuah tas yang berisi segala macam barang. Giangdu menggaruk kepalanya dan bertanya apakah ada diskon. Tetapi pria itu dengan marah memunggunginya dan mengumpat, menyuruhnya pergi jika tidak membeli. Sambil bergumam karena bertemu orang aneh yang gila, Giangdu hanya tertawa dan menariknya kembali, mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan menyuruhnya untuk tenang. Lalu berkata dia ingin membeli sebotol minyak obat. Sambil berjalan pergi dengan menggerutu, Giangdu mengeluh ke langit karena sebotol kecil minyak itu harganya sampai 3.000 yuan. Ini benar-benar pemerasan. Melihat jalanan yang sepi, dia mulai curiga bahwa mungkin dirinya sedang berhalusinasi. Karena tidak mungkin kiamat benar-benar terjadi. Bus berhenti mendadak dengan suara berdecit di sebuah halte. Tiba-tiba, pemandangan berubah kembali menjadi bernuansa biru suram yang sama seperti sebelumnya. Giangdu mengucek matanya berulang kali. Dan semuanya kembali normal dan damai seperti sedia kala. Mungkin besok aku benar-benar harus ke dokter saraf. Karena ini sudah tidak beres. Dia menyentuh dadanya di mana rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul. Berpikir itu, hanya karena cuaca dan berencana mengoleskan minyak, agar merasa lebih baik. Rumahnya berada di sebuah kompleks apartemen tua yang kumuh dengan dinding yang bernoda dan catnya mengelupas. Di kamar mandi, tubuh Giangdu mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Dia merasa ngeri saat melihat sebuah bentuk aneh muncul di dadanya, tepat di bagian yang terasa sakit. Setelah dilihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pola itu sama sekali tidak asing baginya. Itu adalah benda yang sama persis dengan yang jatuh dari rak buku dan mengenai kepalanya belum lama ini. Siapa sangka buku aneh itu malah memberinya sebuah tato bercahaya tepat di tengah dadanya. Gelombang rasa sakit lainnya menghantamnya, membuat Giangdu ambruk ke lantai. Aliran energi berwarna biru kehitaman yang gelap keluar dari tubuhnya. Terasa sangat panas dan tidak nyaman. Dia menyalakan pancuran dan mengguyur tubuhnya dengan air.
yang akhirnya sedikit menenangkan perasaan itu. Sambil melihat ke cermin, dia melihat bila kesehatannya masih penuh 100%. Itu artinya dia benar-benar sadar, tanpa ada tanda-tanda akan pingsan dalam waktu dekat. Setelah mandi, Giangdu berganti pakaian dan bersiap untuk keluar dari kamarnya. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh. Dia tidak lagi memiliki bayangan. Dia berlari bolak-balik di bawah cahaya, mencoba untuk menemukan bayangannya sendiri. Akhirnya dia menemukannya. Tetapi bayangan itu berada di dinding seberang. Giangdu menghela napas lega. Tetapi setelah serangkaian kejadian aneh yang baru saja dia lalui, kehilangan bayangannya, bahkan tidak tampak begitu aneh lagi. Dia baru saja selesai mandi. Tetapi matanya sudah terasa berat saat dia membuka pintu dan melangkah keluar. Sebuah bayangan hitam pekat menghalangi jalannya, membuat punggungnya merinding. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat lebih jelas. Bayangan itu juga ikut miring, tetapi ke arah yang sama sekali berbeda. Giangdu menunduk menatap kakinya. Tidak ada bayangan di lantai. Dengan pikiran seseorang yang telah menulis cerita selama bertahun-tahun, dia perlahan mulai memahami apa yang sedang terjadi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tato di tengah dadanya. Meskipun rasa sakit membuatnya bergidik, bayangan itu tidak menghilang. Kabar baiknya adalah bayangan itu tetap di tempatnya. Kabar buruknya adalah sekarang ia memiliki pikirannya sendiri. Malam itu, dia mencoba mengendalikannya. Dia memberi perintah, angkat tangan kirimu. Lalu, angkat kaki kananmu. Bayangan itu melakukan persis seperti yang diperintahkan. Tiba-tiba, Giangdu menyunggingkan senyum yang aneh dan penuh rasa ingin tahu. Ekspresinya yang aneh membuat bayangan itu membeku di tempat, sama sekali tidak merespons. Dia berteriak. Lakukan tarian kipas. Bayangan itu segera mengikuti irama dan menampilkan seluruh rutinitas tarian H. Kepala Giangdu terasa sakit. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa berakhir dengan budak bayangan hitam pekat di rumahnya. Tiba-tiba, tato di dadanya mulai bersinar dengan sangat terang. Cahaya itu melesat ke langit-langit, berputar seperti roda, dan kemudian berhenti di tab informasi. Teks pun muncul, menampilkan atribut bayangan itu. Karena penasaran, Giangdu membukanya untuk melihat. Bayangan itu memiliki semua ingatannya dan kekuatan yang setara, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Giangdu melirik ke arah bayangan hitam pekat itu, yang masih menari dengan liar. Sebuah contoh sempurna dari makhluk tak berjiwa dan tak berotak. Makhluk itu tidak memiliki wujud nyata. Itu tampak seperti jiwa yang melayang, yang membuatnya merinding. Dia memberinya pulpen dan soal kalkulus. Bayangan itu hanya menulis satu karakter lalu membeku. Menatap balik ke arahnya, melihat jawaban yang tidak masuk akal itu. Giangdu yang marah mencoba memukulnya dengan buku. Tetapi pukulannya menembus begitu saja tubuh bayangan itu. Ingatan apanya aku saja bisa menyelesaikan soal ini dalam 2 menit. Mungkin karena bayangan itu tidak bisa berpikir. Giangdu mengubah ujiannya, dan menyuruhnya menyalin sepotong kode yang pernah dia tulis sebelumnya. Bayangan itu segera mulai bergerak. Tangannya bergerak secepat mesin. Giangdu mengangguk, menyadari bahwa itu adalah alat yang sempurna untuk menyalin sesuatu. Dia bisa mendirikan bengkel penyalinan di masa depan dan menjadi kaya tanpa takut kehilangan uang. Giangdu kemudian membuka jendela statusnya untuk melihat apakah ada fitur menarik lainnya. Dia memilih skill penjaga bayangan, yang memungkinkannya menyerap energi dari bayangan atau makhluk mati. Penjaga bayangan. Ya, kedengarannya seperti melahap sesuatu dalam kegelapan. Tapi bagaimana cara mengaktifkannya? Mungkin aku hanya perlu menyentuh sesuatu. Dia berjalan ke sudut, dan mencoba meletakkan tangannya ke dalam bayangan untuk mengaktifkan kemampuan itu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dan dia mengerutkan kening karena kesal. Sistem gila macam apa ini, yang bahkan tidak memberikan buku panduan untuk pemula. Terserahlah. Dia memutuskan untuk memeriksa skill lainnya. Mata bayangan. Kemampuan ini memungkinkannya untuk melihat dunia bayangan, yang bisa dia amati atau masuki. Giangdu tiba-tiba teringat melihat ilusi di jalan pagi itu. Pasti karena Huili ini. Tapi dia masih tidak mengerti kegunaannya. Dia menoleh ke bayangan itu dan, karena Izeng memerintahkannya untuk melakukan beberapa kali push up. Bayangan itu mengangguk sedikit, lalu perlahan tenggelam ke lantai dan menghilang tanpa jejak. Giangdu membeku. Dia menyuruhnya melakukan push up, tapi bayangan itu malah langsung masuk ke lantai. Sekarang bayangannya benar-benar hilang. Dia dengan panik memanggilnya, menyuruhnya keluar dan segera melayani tuannya. Sebuah lubang hitam terbuka di tengah ruangan, dan bayangan itu muncul tepat di depannya. Giangdu bertanya kemana ia pergi hingga menghilang seperti itu. Bayangan itu menulis 2 kata di selembar kertas dunia bayangan. Dia bertanya apa yang dilakukannya di bawah sana, dan bayangan itu menulis lagi push up. Giangdu menyadari bahwa berlatih di dunia bayangan mungkin 2 kali lebih efektif. Jadi dia segera mengizinkannya untuk kembali ke bawah sana untuk melanjutkan pelatihannya. Akhirnya, Giangdu menghela napas, mengakhiri hari yang panjang dan aneh saat dia kembali ke tumpukan naskahnya yang belum selesai. Keesokan paginya, dia masih terkulai di atas mejanya, bergumam dalam tidurnya. Kata-katanya tidak jelas. Seperti, cepat, berikan aku pena. Aku harus menyelesaikan gambar. Gumamnya sambil terkekeh dalam tidurnya. Dia membuka matanya. Punggungnya sakit dan bahunya kaku karena tidur di mejanya sepanjang malam. Jika ini terus berlanjut, dia yakin pekerjaan kantoran ini akan mengakhiri hidupnya. Sebuah suara yang familiar memanggil dari luar. Giangdu, buka pintunya. Dia pergi ke pintu dan melihat teman masa kecilnya, Luke Jie, datang menemuinya pagi-pagi sekali. Giangdu tertegun saat melihat bar kesehatannya. Angkanya hanya 93%. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Giangdu tiba-tiba terbangun. Rasa gatal di kepalanya membuatnya melihat sekeliling. Dan dia menemukan seorang asing berdiri di rumahnya, dikelilingi oleh suasana yang meresahkan. Diu telah berteleportasi ke kamar Giangdu.
Matanya terpaku pada ponselnya seperti seorang penggemar berat. Dia adalah pembaca setia komik buatan Giangdu, dan Giangdu adalah orang yang menulis dan menggambarnya. Tadi malam, Dio melihat pemberitahuan bahwa Giangdu akan merilis bab baru. Jadi dia menyelinap ke rumahnya pagi ini. Tujuannya adalah untuk mengintip draft komiknya sekilas lalu pergi. Tiba-tiba, sebuah suara keras membuat Dio terlonyak kaget. Dia berteriak saat jantungnya serasa mau copot. Dan udara di sekitarnya menjadi sangat tegang. Dia meneriaki Giangdu, memanggilnya brengsek, dan mengatakan bahwa meskipun dia bersemangat, dia tidak perlu membuat keributan dengan membanting pintu. Tindakannya yang terang-terangan itu cukup untuk membuat siapapun kaget setengah mati. Sebuah retakan besar muncul di pintu. Giangdu hanya berdiri di sana. Tertegun? Tatapan kosongnya menunjukkan bahwa dia belum memproses apa yang baru saja terjadi. Jiu mengerukutkan bibirnya. Dia langsung menyadari perubahan aneh pada fisik Giangdu. Perubahan itu sangat mengejutkannya, sehingga dia tidak bisa tetap diam. Dia tidak lagi kurus krempeng seperti biasanya. Garis-garis tubuhnya kini kencang dan berotot. Dan jelas ada sesuatu yang sangat berbeda pada dirinya. Fisik Giangdu sekarang menjadi kuat, dengan otot-otot yang tergambar jelas di balik bajunya. Perubahan yang signifikan itu terlihat jelas pada pandangan pertama. Dio menebak bahwa Giangdu pasti rajin berolahraga. Tetapi dia dengan cepat menepis pemikiran itu, karena situasinya yang sangat aneh. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa pria pemalas seperti Giangdu tidak mungkin bisa mendapatkan tubuh seperti ini dalam semalam. Pasti ada alasan lain di baliknya. Dio memeriksanya dengan saksama, mencurigai bahwa dia telah bersentuhan dengan semacam artefak aneh. Dia memberondongnya dengan pertanyaan seperti seorang detektif yang sedang memecahkan kasus. Giangdu buru-buru menyangkalnya, mengklaim bahwa dia hanya berolahraga baru-baru ini. Tetapi dia tahu kebenarannya adalah bahwa bayangan itu telah mengubah tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, Dio langsung mengangkat baju Giangdu untuk memeriksa tanda-tanda yang tidak biasa. Pemandangan otot perutnya yang terbentuk dengan jelas membuatnya mengucek mata karena tidak percaya. Pemandangan itu membuat Dio tercengang sekaligus tersipu malu. Meskipun begitu, dia tetap curiga. Dia pernah melihat insiden-insiden aneh yang melibatkan ayah Giangdu. Jadi dia tidak bisa begitu saja mengabaikan tanda-tanda dari sebuah artefak misterius. Giangdu terdiam. Di bawah cecaran pertanyaan Dio, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan, dan hanya bisa terdiam di ruangan yang tegang itu. Tiba-tiba, Dio mencengkeram lengan Giangdu dengan kuncian yang kuat. Tindakan tegas itu membuatnya gugup, dan jantungnya berdebar kencang karena takut. Dia mengeluarkan sebuah perangkat. Itu bukanlah senjata yang menyeramkan, melainkan alat pengukur yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan. Dan dia mulai memeriksanya dengan cermat. Perangkat itu digunakan untuk mengukur tingkat kontaminasi yang terkait dengan artefak. Alat itu berfungsi sebagai peringatan sebelum seseorang dapat bermutasi menjadi sebuah abrasi. Siapapun yang memiliki artefak yang membawa energi jahat akan menunjukkan tingkat kontaminasi. Jika tidak ditangani tepat waktu, akibatnya bisa sangat parah. Kontaminasi yang menumpuk seiring waktu menyebabkan tubuh mengalami kemunduran. Perilaku dan wujud fisik seseorang dapat berubah jika mereka tidak dibersihkan dengan benar. Giangdu tersenyum percaya diri. Percaya bahwa kemampuan barunya berasal dari buku catatan di dadanya. Dia berpura-pura menenangkan Dio. Bersikeras bahwa dia sangat aman. Tapi tubuhnya sudah bereaksi secara diam-diam. Tanda-tanda aneh itu masih ada. Dan dia tidak bisa menipu insting biologisnya sendiri. Dio tetap menyiagakan alat pengukurnya. Mengawasi punggung Giangdu dengan tatapan waspada. Seolah-olah siap untuk turun tangan kapan saja. Giangdu menggertakkan giginya. Dia tahu situasinya berbahaya, dan dia harus tetap tenang agar tidak membuat Dio semakin takut. Setelah beberapa menit bernapas dengan teratur, angka pada alat pengukur itu perlahan-lahan kembali ke tingkat normal. Dio mengangguk. Ekspresinya melembut karena sedikit lega. Giangdu menghela napas lega. Dia mengingatkan Dio untuk tidak terlalu gegabah. Karena situasinya tidak cukup serius untuk sampai mengeluarkan senjata. Semuanya baik-baik saja sekarang. Dio telah diajari untuk selalu berhati-hati. Dia membawa perangkat itu untuk membela diri, dan untuk menyelidiki situasi aneh apapun yang mungkin mereka temui. Giangdu dengan cepat mengalihkan pembicaraan, menunjukkan beberapa sketsa karakter dari komiknya untuk mencairkan suasana yang tegang. Dia langsung bersemangat. Sikapnya yang tadi lenyap, dan kekuatan seorang penggemar membuatnya bersinar seperti biasanya. Setelah melihat gambar-gambar itu, Yao diantar ke pintu olehnya, dan kemudian dia merebahkan diri di tempat tidur. Lega karena terbebas dari stres. Dia membuka panel catatan sistem untuk memeriksa aktivitas bayangannya selama malam itu. Dan serangkaian notifikasi muncul yang mengejutkannya. Giangdu tertegun, menyadari alasan perubahan fisiknya. Bayangan itu ternyata telah berlatih sepanjang malam, dan mentransfer hasilnya kepadanya. Saat itu, dia fokus mengatur energinya, mencoba menenangkan gejolak di tubuhnya setelah kejadian itu. Area hitam misterius muncul di bawah tangannya. Saat energi itu berkumpul menjadi bentuk kasar siluet manusia, Giangdu menggunakan kehendaknya untuk membentuk gumpalan energi itu. Mengubahnya menjadi bayangan humanoid yang menanggapi perintahnya. Dia tersenyum puas melihat hasil latihan itu. Tetapi dia tahu bahwa hanya melakukan push-up saja tidak cukup, dan dia perlu terus meningkatkan efisiensinya. Bayangan itu mengepalkan tinjunya seolah menegaskan tekadnya. Sebuah gerakan kecil yang dipenuhi keinginan untuk maju. Giangdu bersorak gembira dan mengarahkan serangkaian latihan berikutnya. Cepat dan intens. Tidak ada yang berani bermalas-malasan selama sesi latihan ini. Push-up 1 hari. Lalu rutinitas tekukan harimau pun dimulai. Berikutnya adalah serangkaian pukulan cepat, diikuti oleh bendera manusia. Giangdu merendahkan suaranya.
Memerintahkannya untuk mengerahkan kekuatan pada tinjunya, jongkok pistol segera meningkat kesulitannya. Beralih ke rangkakan laba-laba, dia berputar dan melakukan gerakan yang tampak aneh. Diakhiri dengan bendera naga yang luar biasa sulit. Di luar, Jiao Jiao diam-diam menempelkan telinganya ke dinding. Mengguping. Setelah mendengarkan, dia menghela napas lega, dia benar-benar hanya sedang berolahraga. Dia pasti sudah berpikir yang tidak-tidak. Zhao Zhao mundur. Merasa tenang dan tidak lagi khawatir. Syukurlah, tidak ada hal aneh yang terjadi. Waktunya pulang, dan maraton membaca komik. Kembali ke catatan. 20 Januari. Tahun 99. Itu adalah hari pertama dia mendapatkan bayangan itu. Dia berlatih sepanjang malam, dan aku tidak merasakan apa-apa. Lalu tiba-tiba kekuatanku meroket. Peningkatan level seperti ini hampir memalukan. Bagaimana bisa seorang Gen Z hanya duduk diam dan menerimanya? 21 Januari. Aku meningkatkan program latihan bayangan itu. Hasilnya di luar dugaan. Bisakah aku mengalahkan Yao Yao hanya dengan satu pukulan sekarang? Aku tidak boleh berpuas diri. Aku harus terus berusaha. Hari ini, Paman Li mampir. Dia juga anggota divisi penjaga malam. Jadi kuharap dia tidak menyadari apapun. Saat aku membuka pintu, dia berteriak padaku. Lama sekali kau. Nak. Dia kehilangan satu lengannya. Tapi aku yakin aku bisa melawan 3 Paman Li atau 2 Yao Yao sekarang. 23 Januari. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku harus berlatih agar pantas mendapatkannya. Untuk menempa baja, kau butuh api. 24 Januari. Bayangan itu berlatih rutinitas peningkatan tanpa usaha. 25 Januari. Bayangan itu terus berlatih, sementara aku hanya bersantai dan menuai semua hasilnya. 26 Januari. Luar biasa, dia secara proaktif melakukan 10 push-up sendiri. Aku masih menikmati manfaatnya seperti biasa. Beberapa hari berlalu. Jiangdu mengerutkan kening saat melihat panel sistem. Aneh, poin pikselnya meningkat terlalu lambat. Butuh beberapa hari hanya untuk mendapatkan 8 poin. Melihat statistik spesifik, dia membaca dengan serius atribut bayangan. Poin piksel 8. Dibutuhkan 10 poin untuk membuka. Keterampilan penjaga bayangan. Mata bayangan. Jiangdu berpikir dalam hati. Dengan kecepatan seperti ini, kapan aku bisa mengumpulkan poin piksel yang cukup untuk membuka keterampilan berikutnya? Sebuah ide nekat melintas di benaknya. Jika aku langsung masuk ke dimensi kegelapan, bisakah aku mempercepat prosesnya? Dia mulai bergerak lebih dalam ke lapisan bayangan. Jiangdu memejamkan matanya, sepenuhnya fokus pada perpindahan itu. Dalam sekejap mata, tubuhnya lenyap tanpa jejak. Rasanya seolah-olah dia sedang berenang menembus arus aneh di udara. Saat dia tiba, Jiangdu perlahan membuka matanya. Di hadapannya ada pemandangan yang familiar, namun gelap gulita. Dia melihat sekeliling dan menyadari ini adalah dunia bayangan. Sebuah replika persis dari ruangan aslinya. Dia melangkah turun ke tanah yang retak. Di luar adalah ruang yang suram dan menakutkan. Dan Jiangdu berdiri membeku seperti patung. Setelah meraba-raba beberapa saat, dia akhirnya menemukan jalan keluar dan menghela napas lega. Namun setelah hanya beberapa langkah, dia berhenti mendadak untuk menilai situasi. Saat itulah Jiangdu menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan ruangan atau gedung dari dalam tempat ini. Dia menggaruk kepalanya, mencoba memikirkan jalan keluar. Dan akhirnya menyimpulkan bahwa dia harus memasuki dunia bayangan dari luar gedung fisik. Di ruang yang luas dan sunyi ini, Jiangdu memperhatikan betapa miripnya tempat ini dengan dunia nyata. Namun semua yang ada di sini tertutup lapisan kegelapan yang tebal, membuat suasananya terasa lebih dingin. Tiba-tiba, sebuah objek melesat melewatinya. Sekepat kilat, tanpa ragu-ragu, makhluk itu melancarkan serangan langsung ke arah Jiangdu. Di tengah bayangan yang kabur, Jiangdu tertegun. Mungkinkah itu bayangannya sendiri? Dia menyeringai, berbalik untuk menyapanya. Kau di sini untukku. Sebelum dia selesai bicara, hantu kompleks apartemen itu menyerit. Mulutnya menganga lebar seolah ingin menelannya bulat-bulat. Tepat di depannya, makhluk itu mengayunkan sabit hitam berkilauan yang cukup tajam untuk membelah angin. Jiangdu membeku. Sebuah umpatan keluar dari bibirnya karena sangat terkejut. Meskipun panik, refleksnya langsung bekerja, dan dia berhasil menghindari serangan itu. Hantu kompleks apartemen itu menatap tajam. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Makhluk itu tidak berhenti, melepaskan rentetan tebasan tanpa henti sementara Jiangdu berteriak dan menghindar. Di saat krisis ini, dia dengan cepat memanggil kemampuannya. Mata bayangan aktif. Jiangdu menahan napas, mempersiapkan diri, dan terjun ke dalam lapisan bayangan seperti seekor katak. Dia berenang dengan kuat menembus ruang gelap itu. Hanya dalam beberapa saat, dia kembali ke titik awalnya. Jiangdu terduduk, mengusap pantatnya dan menghela napas lega. Itu tadi benar-benar nyaris. Dia terengah-engah, bertanya-tanya, makhluk apa itu? Dan kenapa makhluk itu menyerangnya tepat di depan gedung apartemennya? Dia memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah ada bagian yang terluka. Jiangdu menyeringai, memuji dirinya sendiri dalam hati. Untungnya, refleksnya jauh lebih cepat berkat latihan beberapa hari terakhir. Dia meraih kursi untuk berdiri sambil terengah-engah, berpikir bahwa makhluk itu bahkan tidak berhasil menyentuhnya. Jiangdu mengangkat kursi ke bahunya, bertekad untuk balas dendam. Dia berpikir, hantu ini berani-beraninya menghalangi pintuku. Akan kuberi pelajaran. Maka dimulailah serangkaian pertempuran. Pada tanggal 28 Januari, dalam pertarungan pertamanya dengan hantu gedung apartemen, dia benar-benar kewalahan. Pada tanggal 29 Januari, pada percobaan keduanya, dia kalah lagi. Dia menerima pukulan di dada yang hampir mematahkan tulang rusuknya. Dan dia mengumpat karena frustrasi. Pada tanggal 30 Januari,
Dia mendapatkan 3 cakaran dalam di pantatnya, tetapi dia masih berhasil mengurangi bar kesehatannya sebesar 6%. Terus berjuang, Jiang Du menggertakkan giginya. Akhirnya, pada tanggal 31 Januari, dia beristirahat untuk memulihkan diri. Dan Jiao Jiao sedang mengoleskan salep ke pantatnya. Melihat semua lukanya, Jiao Jiao mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu berkelahi akhir-akhir ini? Jiang Du dengan bangga menyatakan bahwa bekas luka adalah tanda seorang pria sejati. Jiao Jiao tertawa, lalu menekan keras pada bagian yang sakit. Jadi tanda pria sejati ada di pantatmu. Dia memekik. Wajahnya meringis kesakitan. Aduh, Jiao Jiao berkata dengan tegas. Oh, jadi kamu bisa merasakan sakit. Kamu baru saja mulai pulih dan sudah keluar mencari masalah lagi. Saat itu Yuha, Jiang Du mengalihkan pembicaraan. Hanya tersisa 1 bulan lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Jiao Jiao tampak bingung. Tidak mengerti apa yang Jiang Du maksud dengan 1 bulan lagi. Jiang Du tiba-tiba duduk untuk mengingatkannya. Penilaian seni bela diri. Apakah kamu benar-benar lupa? Di era Benkana, profesi budaya dan seni perlahan-lahan diabaikan. Dan hanya sedikit orang yang masih peduli. Seniman sekarang dianggap sebagai kelas bawah. Masyarakat hanya fokus pada hal-hal praktis. Dengan kelangsungan hidup menjadi prioritas utama. Prajurit Gari Depan, seperti mereka yang berasal dari penjaga malam, dianggap sebagai pahlawan dan idola nasional. Untuk bergabung dengan organisasi mereka, seseorang harus lulus penilaian. Jika berhasil, hidupmu akan membuka lembaran baru. Mendengar itu, mereka berdua terdiam dalam pikiran masing-masing. Sambil saling memandang, Jiao Jiao ragu-ragu sebelum berbicara dengan lembut. Sebenarnya, aku tidak ingin mengikuti tes itu. Jiao Jiao menggigit bibirnya, ragu-ragu selama beberapa detik. Kemudian dia mengumpulkan keberaniannya dan mengaku, aku ingin belajar musik. Mendengar ini, Jiang Du dengan tenang menyarankan, jika kamu ingin belajar musik, lakukan saja. Apakah Paman Luk akan benar-benar menentangnya? Dia langsung mengerti, sambil menghela napas dalam hati. Benar juga, Paman Luk adalah anggota penjaga malam. Bagaimana mungkin dia membiarkan putrinya menekuni seni? Mendengar itu, tangan Jiao Jiao berhenti di udara. Jiao Jiao dengan cepat menjelaskan, bukannya ayahku tidak mengizinkannya. Jiang Du mengangkat alis. Benarkah? Sambil terus mengoleskan salep, dia menunduk sedih dan berbisik, jangan bilang siapa-siapa. Tapi kebijakannya sudah berubah. Tahun ini, siapapun yang punya bakat yang memenuhi syarat harus ikut ujian bela diri. Dan wajib mendaftar untuk tingkat profesional. Jiang Du tertegun dan bertanya dengan bingung. Bukankah sebelumnya ini pilihan mereka yang tidak lolos kualifikasi bisa mengambil ujian tingkat umum saja? Zhao Zhao menghela napas. Tatapannya berat. Tekanan dari divisi pengawas malam semakin menjadi-jadi. Kecuali ada pengecualian. Aku yakin aku harus ikut bertanding. Mendengar ini, pikirannya menjadi kacau. Dia teringat pemindai yang Jiao Jiao keluarkan tempo hari. Dan betapa hampirnya dia ketahuan. Jiang Du mengingat kembali kejadian itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dengan teknologi seperti itu, tidak mungkin dia bisa bersembunyi. Jika identitasnya terungkap, dia bahkan tidak akan kaget jika mereka menembaknya di tempat. Dia mengerutkan kening dan bergumam. Semoga saja buku catatan bodoh ini tidak benar-benar mengubahku menjadi seorang aberan. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Jiang Du. Dia cepat-cepat bertanya, apa pemindai milikmu tempo hari itu bisa mendeteksi aberan Jiao? Jiao menggelengkan kepalanya dengan tegas. Alat itu hanya untuk manusia super. Kalau kau bertemu aberan sungguhan, satu-satunya pilihanmu adalah lari. Dan kalau kau tidak bisa kabur, ingatlah untuk menelepon nomor darurat sebelum kau mati. Mendengar istilah yang asing itu, Jiang Du mengerutkan kening dan mengulangi. Manusia super. Mereka berdua saling menatap dengan tajam. Mata mereka bertemu dalam keheningan selama beberapa detik. Jiao Jiao berkata pelan, aku sudah selesai di sini. Jadi aku mau pulang. Jiang Du dengan cepat menghentikannya. Bertanya, apa di rumahmu ada buku tentang manusia super atau aberan boleh aku pinjam? Jiao Jiao menatapnya dengan curiga. Bukankah kau bilang tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, dan berencana mengambil ujian tingkat umum? Jiang Du tersenyum kaku. Ya, tahun ini kan wajib. Siapa tahu aku punya bakat terpendam. Lebih baik belajar dulu untuk berjaga-jaga. Dia melangkah mendekat, mengangkat sebelah alisnya dengan ragu. Benarkah? Jiang Du terkejut dan cepat-cepat menjawab. Tentu saya selain itu. Aku juga ingin memasukkan beberapa elemen manusia super ke dalam ceritaku yang berjudul Darah Panas. Mata Jiao Jiao berbinar saat mendengarnya, dan dia dengan antusias menyuruhnya untuk cepat bercerita. Jiang Du ragu-ragu, berpikir dalam hati. Astaga, aku baru saja mengarangnya, dan dia benar-benar percaya. Jiang Du berpikir sejenak lalu memulai ceritanya. Ini tentang Aban, seorang siswa kurus yang selalu dirundung. Tapi berkat teman sebangkunya yang baik hati, dia masih bisa mempertahankan keyakinannya pada hidup. Berkat tekadnya yang pantang menyerah, Aban terpilih untuk program prajurit tingkat tinggi. Setelah disuntik serum, dia menjadi kapten Aban yang kuat, tapi bukannya mengirimnya ke medan perang. Divisi pengawas malam malah membawanya ke pesta-pesta untuk bertemu wanita kalangan atas. Sampai akhirnya, aberan Sirkeliton menyerang kota dengan sebuah kubus biru. Mereka berdua terus tertawa dan bercanda. Sama sekali tidak menyadari apa-apa. Adegan beralih ke tempat lain. Saat Nona Tutersenium mengangguk dan berjalan pergi. Mereka sekarang berada di apartemen Jiao Jiao, dan dia berkata padanya, tunggu di sini. Aku mau masuk ke kamar ayahku untuk mengambil bahannya. Kamarnya dipenuhi dengan barang-barang berwarna merah muda dan lucu. Saat itu,
Pandangan Giangdu tanpa sengaja beralih ke sudut lain ruangan itu. Dia membeku saat melihat buku komik tergeletak tepat di atas tempat tidurnya. Giangdu dengan penasaran mengambilnya untuk dibaca. Dia tidak percaya. Apa ini cerita BL? Aku tidak akan pernah menyangka dia membaca hal semacam ini. Jauh-jauh tersipu dan merebut kembali buku itu. Ter boto-boto mencari Oloshan. Seorang temanku meninggalkannya di sini. Ini bukan punyaku. Dia memperingatkannya dengan wajah galak. Duduk diam saja dan jangan sentuh barang-barangku. Giangdu melipat tangannya dan memberi isyarat. Baiklah. Baiklah. Sana pergi. Dia terkekeh sendiri. Dia masih sama seperti dulu. Sama sekali tidak waspada di dekatku. Mata Giangdu menyapu sekeliling ruangan. Dan dia teringat dengan nostalgia bahwa Giao Giao menyukai musik sejak kecil. Dia tidak pernah tega membuang barang-barang lama dan selalu memaksanya mendengarkan. Meskipun dia tidak tertarik, dia mengulurkan tangan dan menekan sebuah tombol di radio tua itu. Dan suara pun memenuhi ruangan yang sunyi. Kenangan masa lalu kembali membanjiri benaknya. Aku ingat membantumu menangkap ikan mas hari itu. Kalau diingat-ingat sekarang, rasanya memalukan sekaligus cukup lucu. Tenggelam dalam kenangannya. Giangdu terkejut saat Giao Giao angkat bicara. Sejak kapan kamu suka musik? Dia menggosok matanya. Mencoba menjernihkan pikirannya. Wanita itu mencondongkan tubuh untuk menggodanya. Menunjukkan bagaimana dulu dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Jauh-jauh menyerahkan alat itu padanya. Giangdu bertanya dengan penuh semangat. Kamu menemukannya? Dia mengangguk. Semuanya ada di dalam. Lihat saja sendiri. Tanpa ragu sedikit pun. Dia memasang alat itu di kepalanya. Seketika, lampu berkedip saat sistemnya menyala. Dalam sekejap mata, dia ditarik ke dalam ruang yang aneh dan tidak dikenalnya. Seluruh tubuhnya seolah melayang masuk ke sebuah portal. Lalu lenyap sepenuhnya. Giangdu sadar dengan keadaan pusing. Matanya berusaha untuk fokus. Di bawah tatapan ribuan mata, Giangdu membeku. Lalu menoleh untuk mengamati sekelilingnya. Dia terpana oleh pemandangan yang aneh. Ini adalah jurang bawah. Dan rasanya sangat nyata. Dia segera menyadari bahwa dia berada di zona terlarang. Sebuah area yang belum terpetakan yang dipenuhi dengan bahaya tak terhitung dan ancaman mematikan tingkat terlarang. Ini adalah tempat kelahiran para aberasi. Sumber dari bencana besar. Mereka kejam, suka membunuh, dan merusak tanpa henti. Melihat makhluk-makhluk mengerikan itu, Giangdu bergumam ngeri. Ini para aberasi. Mungkinkah makhluk dari rumah sakit hari itu adalah salah satu dari mereka? Dia diam-diam menyimpulkan bahwa di antara dunia nyata dan jurang, ada sebuah dimensi yang disebut lapisan bayangan, yang menjadi cara para aberasi menyelinap ke dunia kita. Meskipun tempat itu dikendalikan dengan ketat oleh penjaga malam, beberapa dari mereka masih berhasil lolos. Giangdu dengan cepat keluar dari cincin deteksi yang bersinar. Dia mempercepat langkahnya, mengubah arah untuk melepaskan diri dari kejaran apapun. Dia berpikir bahwa lapisan bayangan memperbarui dirinya setiap bulan, menciptakan replika yang sempurna dari lingkungan dunia nyata. Saat itulah para aberasi berkembang biak. Jadi mereka harus segera dibasmi. Namun, manusia yang memasuki tempat ini, kekuatannya akan sangat melemah. Hanya yang terkuat yang berani menginjakkan kaki di sini. Dan bahkan saat itu pun, jarak pandang sangat terbatas. Lapisan bayangan membawa tingkat korupsi yang sangat tinggi. Dan siapapun yang tinggal terlalu lama akan terasimilasi. Aneh sekali. Pikirnya, aku tidak merasakan reaksi apapun saat berada di sini sebelumnya. Tepat pada saat itu, sesosok aberasi diam-diam muncul di belakang Giangdu. Terkejut, dia berbalik dengan cepat, bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Semburan energi emas melesat ke depan entah dari mana. Dalam sekejap, aberasi itu lenyap bersama dengan bola cahaya keemasan. Dia memejamkan matanya erat-erat, mencoba untuk tetap seimbang di tengah kekacauan. Giangdu mengerutkan kening. Sebuah pemahaman yang jelas muncul di benaknya. Jika dia ingin melawan para aberasi, dia harus memiliki kekuatan yang setara. Dia harus menjadi seorang transenden, menyaksikannya secara langsung. Dia begitu bersemangat seolah bisa merasakannya. Kuat sekali. Jika aku lulus ujian, mungkin aku juga bisa menjadi seorang transenden. Tapi kemudian, suara sistem berbicara. Mengungkapkan kebenaran yang kelam para transenden sebenarnya adalah orang-orang yang membawa aberasi di dalam tubuh mereka sendiri. Sementara mereka berjuang untuk mengendalikan kekuatan itu. Kekuatan itu juga secara bersamaan menggerogoti mereka hari demi hari. Para manusia super dipaksa untuk melawan korupsi internal. Begitu mereka mati, kemungkinan untuk berubah menjadi spesies menyimpang menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu, saat mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hidup lebih lama lagi, Jiangdu Tategon terlalu ngeri untuk bisa berkata-kata. Peringatan terakhir dari sistem adalah agar mereka menggunakan seluruh kekuatan sebelum binasa. Layar itu berkedip, lalu mati tepat setelah kalimat itu muncul. Giangdu terlonjak kaget. Ia langsung terduduk sambil berteriak. Giao Giao dengan cepat bertanya ada apa. Dan Giangdu mengusap matanya sambil menghela napas. Terlalu banyak informasi. Kepalaku rasanya mau meledak. Dia bersandar di kursinya dan memerintah. Sini dan pijat punggungku. Giao Giao memelototinya dan membentak. Coba katakan sekali lagi. Giangdu menyeringai licik, menggodanya dengan 3 halaman komik orisinal. Gambar garis yang bersih, dan konten yang bisa disesuaikan. Giao Giao langsung menganggukkan kepalanya. Kesepakatan pun terjadi, sambil memijat bahunya. Dia bertanya-tanya, mengapa tubuh pria itu begitu keras. Jiangdu senyum sempeng. Aku terus-menerus berlatih. Otot perutku terbentuk dengan baik. Dia terkejut. Benarkah pria itu mengangguk bangga? Mau merasakannya? Tanpa ragu sedikit pun. Dia mengangkat baju pria itu. Jari-jarinya menelusuri otot perutnya. Tepat pada saat itu,
Pintu terbuka dengan kasar. Kapten Luke berdiri di sana. Matanya menyala-nyala karena amarah. Lidah Giangdu menjadi keluh saat dia tergagap. Kapten Luke. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga duduk di meja makan dalam suasana yang luar biasa hening. Dia terus menunduk dan makan. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya tidak sengaja bertemu dengan tatapan pria yang lebih tua itu. Menyebabkan Kapten Luke menggertakkan giginya, begitu keras hingga rahangnya seolah mau patah. Giao. Dengan cepat mencoba menenangkannya. Ayah salah paham. Pria itu menggeram. Salah paham apa? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia menjawab dengan gugup. Tidak. Bukan seperti itu. Aku hanya. Wajah Giao memerah dan dia menoleh untuk mendesak pria itu. Giangdu, cepat katakan sesuatu. Giangdu merasa canggung. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata dengan pelan. Ayah. Bukan. Kapten Luke. Ini bukan apa-apa. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 gelas. Tanpa menunggu reaksi. Dia mengangkat gelas anggurnya, menenggaknya sekali teguk, dan memaksakan senyum. Aku habiskan dulu. Silakan. Nikmati saja hidangannya. Tindakan itu membuat wajah Kapten Luke menjadi gelap saat amarahnya berkobar. Dia menggebrak meja, membuat mangkuk dan sumpit berterbangan. Dan berteriak. Hebat. Kau punya nyali juga ya? Apa kau meremehkanku? Giao bergegas menghampirinya dengan panik untuk menghentikannya. Ayah. Tenanglah. Ketakutan. Giangdu mundur sambil mencoba menjelaskan. Kapten Luke. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Anda salah paham. Cerita beralih ke masa lalu. Giao dan aku adalah teman masa kecil. Tetapi kepribadian kami sangat bertolak belakang. Aku nakal dan suka merusak. Dia adalah seorang gadis muda yang berkelakuan baik, cerdas, dan sopan. Namun entah kenapa dia suka bergaul dengan orang sepertiku. Aku selalu membuat lelukon-lelukon nakal. Dan dia akan mengikutiku dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah itu adalah sebuah kompetisi di mana yang kalah harus tunduk. Itu mungkin karena aku pernah menolongnya sekali waktu itu. Aku ingat betul, dia berteriak. Dasar jahat. Aku akan melawan siapa saja yang berani maju. Mungkin juga karena dia tertarik pada aura sangar yang kupikir sedang kupancarkan saat itu. Dia selalu ada di sana menyemangatiku. Sambil berteriak. Giangdu. Ayo. Dia bahkan dengan antusias ikut bermain, saat aku membuat permainan di mana kami berpura-pura menjadi pengemis. Karena itu, Paman Luke sering menarikku ke samping dan memarahiku karena aku sudah cukup besar untuk tahu mana yang benar. Tetapi masih mengajak putrinya berbuat nakal. Dia tidak pernah ingin putrinya bergaul denganku, dan selalu berusaha memisahkan kami. Saat itu Yuha. Dia mengeluarkan sebuah pemantik api dari saku jaketnya. Kapten Luke membukanya dengan satu sentakan. Hendak menyalakan sebatang rokok. Melihat hal itu, Giao mengerutkan kening dengan tidak senang. Dia berjalan menghampiri dan merebut rokok itu langsung dari tangan ayahnya. Dia bertanya dengan suara berat. Jadi, apa yang sedang kalian berdua lakukan saat aku pulang? Giangdu dengan cepat menjawab. Lepor. Pak. Kami sedang meninjau materi tentang kemampuan khusus dan manusia super. Mendengar itu, Paman Luke terdiam dan melirik sekilas ke samping. Giao dengan main-main menjulurkan lidahnya dan tersenyum malu-malu. Dia terkekeh pelan dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu. Tiba-tiba, nadanya menjadi serius. Giangdu, dia bertanya langsung ke intinya. Apa kau tahu kenapa para siswa tidak seharusnya terpapar dunia manusia super terlalu dini? Giangdu ragu-ragu sebelum menjawab. Aku tidak begitu yakin. Dia dengan tenang menjelaskan. Kegelapan dan keputusasaan di dalam hati seseorang bisa membuka gerbang bagi serangga abrasi untuk menyerang. Itulah sebabnya beberapa hal tidak bisa dipublikasikan. Giangdu duduk terdiam, mendengarkan dengan saksama. Dia melanjutkan. Tidak semua orang cukup kuat untuk menahan godaan saat retakan sekecil apapun muncul di hati seseorang. Seekor serangga abrasi akan menyelinap masuk dan mengambil alih kendali tubuhnya. Itulah sebabnya, sebelum ujian bela diri, bakat setiap orang diuji dengan ketat. Dan hanya mereka yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang cukuplah yang diizinkan untuk menempuh jalan manusia super. Jalan itu berbahaya di setiap langkahnya. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Jiaming jalan apes. Bahkan dengan bantuan peralatan terapi canggih, selalu ada korban jiwa setiap tahunnya. Itulah sebabnya aku menasihatimu untuk tidak menempuh jalan ini. Apa kau mengerti? Giangdu tersenyum dan mengangguk. Suaranya tulus. Aku mengerti. Terima kasih. Paman. Dia tetap tenang dan menerima kenyataan yang ada. Ujian itu harus dihadapi semua orang. Jadi, melarikan diri tidak ada gunanya. Daripada mengandalkan orang lain. Lebih baik dia menjadi lebih kuat. Yang dia perlukan hanyalah menjaga pikiran yang damai. Dia menatap anak laki-laki itu dan menghela napas pelan. Anak ini benar-benar berbeda. Saat itu Yuha. Teleponnya berdering. Dia menyabab. Dan sebuah suara mendesak terdengar dari seberang. Lapor. Ada situasi darurat di dimensi bayangan. Dia langsung menjawab. Dimensi. Oke. Segera ke sana. Sebelum pergi. Kapten Luke tidak lupa memberikan peringatan. Aku akan pergi menjalankan misi. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Giangdu. Kalau aku menangkapmu lagi, aku akan langsung menyeretmu ke markas patroli. Giangdu menjawab dengan patuh. Dan kata-katanya membuat Giao tersedak air dan mulai terbatuk. Jangan khawatir. Kapten Luke. Giao dan aku pasti tidak akan melewati batas lagi. Mereka berdua saling berbalik. Melotot saat Giao berteriak. Apa maksudmu lagi? Kita bahkan belum melakukan apa-apa. Kau hanya mencoba memprovokasiku. Kan? Adegan beralih ke jalanan di bawah.
di mana matahari terbenam menciptakan bayangan panjang di sepanjang trotoar. Jalanan ramai dengan orang-orang dan dipenuhi obrolan yang hidup. Hari ini mulai dingin. Apa kau membawa jaket? Apa kau akan datang malam ini sate manisan buah? Ayo beli sate manisan buahnya di sini. Sudah larut malam, dan aku masih belum naik peringkat. Seorang anak laki-laki kecil sedang dengan gembira mengunyah sate jajanan. Giangdu berhenti untuk melihat sebuah papan nama bertuliskan patroli malam melindungi ketertiban Fan Hai. Secerca penyesalan melintas di wajahnya. Dia baru saja menyentuh permukaan dalam penelitiannya. Setelah itu, dia masuk ke sebuah supermarket dan diam-diam memilih barang-barang yang perlu dia beli. Jia menggala napas. Berpikir dalam hati bahwa dengan Kapten Luke yang begitu tertutup, mungkin tidak ada kesempatan baginya untuk melihat dokumen-dokumen itu lagi. Tiba-tiba, saat dia berada di konter kasir, telepon di sakunya mulai berdering. Ternyata Giao Giao di seberang telepon, yang dengan kesal berkata, "Sialan, Giangdu, belikan aku sepapan telur dan susu." Sebenarnya, lupakan saja, itu sudah cukup. Dia berdecak dan melirik ke lorong produk kewanitaan. "Kalau kau butuh aku membelikan sesuatu yang sensitif, katakan saja. Gumamnya ya, tidak perlu malu-malu begitu." Giangdu mengambil tas belanjanya. Senyum jahil tersungging di wajahnya. Setelah selesai berbelanja, dia meninggalkan supermarket dengan pikiran yang berat. Sekolah akan dimulai hanya dalam 1 bulan, dan kemajuan latihan bayangannya jelas telah mencapai titik jenuh. Dia menggertakkan giginya dengan tekad. Dia tidak bisa terus-menerus melakukan simulasi. Sudah waktunya untuk pertarungan sungguhan. Saat itu Yuha. Dia berhenti di tengah jalan. Saat matanya mengamati area sekitar, Giangdu tiba-tiba menyadari bahwa propaganda anti-abrasi menjadi jauh lebih gencar akhir-akhir ini. Dia menatap ke langit dan sedikit mengernyit. Ujian bela diri juga telah meningkatkan kuota wajibnya. Rasanya ada sesuatu yang salah. Langhit helap hulita. Dengan awan-awan berkumpul, seolah-olah badai besar akan segera datang. Perasaan tidak nyaman yang merayap menyelimutinya. Rasanya dunia ini berada di ambang pergolakan besar. Giangdu mengepalkan tinjunya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Terserahlah. Terlalu banyak berpikir hanya membuat pusing. Aku akan mencari abrasi dari hari itu dan menyelesaikan pertarungan kami. Dengan pemikiran itu, dia mengamati sekelilingnya. Setelah yakin, tidak ada yang melihat. Dia mulai memanggil kemampuan bayangannya. Dia menutup matanya. Merasakan aliran energi bergerak di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap mata, Giangdu menghilang. Berteleportasi ke dalam dimensi saku. Sebuah bar kesehatan diam-diam muncul di depan matanya. Hanya menunjukkan sisa 14%. Di dalam kehampaan yang sunyi, dia berseru dengan suara pelan. "Siapa di sana?" Namun sekelilingnya tetap hanya kegelapan dan keheningan mutlak. Dari sudut tersembunyi, sesosok tubuh berjalan terhuyung-huyung keluar. Itu adalah Dukbao. Tubuhnya dipenuhi luka. Menyeret dirinya maju selangkah demi selangkah dengan lambat. Wajahnya pucat dan retak seperti patung batu yang pecah. Saat pria itu semakin mendekat, Giangdu tanpa sadar melangkah mundur. Dia menyadari dengan panik bahwa pria itu sepertinya tinggal di gedung yang sama dengannya. Jadi kenapa dia ada di sini? Sebelum dia sempat bertanya, Dukbao ambruk ke tanah seolah-olah seluruh kekuatannya telah lenyap. Giangdu tertegun. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia ragu-ragu sambil menganalisis situasi di hadapannya. Setelah beberapa saat, pria itu masih belum bergerak. Tiba-tiba, sebuah bayangan aneh muncul dari kehampaan. Makhluk itu mendekat dengan bar kesehatan yang menunjukkan 24%. Giangdu segera menjadi waspada. Dengan secercah kecurigaan di matanya, tatapannya sedingin pedang, mengunci musuh saat dia melancarkan serangan yang akurat. Giangdu menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Amarahnya pun berkobar. Kilas balik ke masa lalu. Dukbao menghela napas lelah karena pekerjaan di divisi jaga malam terus menumpuk. Dia pikir pekerjaan administrasi itu mudah. Tapi siapa sangka dia harus lembur setiap hari. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan ikut tes untuk divisi tempur. Tiba-tiba, sebuah teriakan mengerikan bergema. "Meminta tolong." 2 anak kecil gemetar dan menangis dalam kegelapan. Berteriak putus asa meminta bantuan. Dia berdiri terpaku. Ngeri saat melihat sebuah abrasi menyeret seseorang ke dalam bayang-bayang. Ini terlalu aneh. Abrasi yang menyerang dunia nyata belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Kedua anak yang ketakutan itu mengulurkan tangan mereka, memohon untuk diselamatkan. Tanpa ragu-ragu, Dukbao langsung bergegas masuk. Dia berbicara dengan tegas untuk meyakinkan mereka. "Jangan khawatir. Cobalah untuk bertahan." Dukbao dengan cepat meraih lengan seorang anak. Tapi dia sendiri juga ikut ditarik ke dalam ruang aneh itu bersama anak-anak tersebut. Dukbao gemetar sambil menggertakkan giginya untuk tetap tenang. Dia terperangah. Matanya terbelalak tak percaya pada pemandangan di hadapannya. Sebuah dunia yang aneh muncul. Dan kedua anak itu langsung menangis ketakutan. Tempat apa ini? Ya Tuhan. Dukbao tiba-tiba menyadari dia dalam bahaya dan mengutuk dirinya sendiri. "Celaka. Aku juga ikut terseret masuk. Dan aku tidak membawa peralatan pelindung apapun. Ini sama saja dengan bunuh diri." Saat itu Yuha. Sebuah bilah setajam silet melesat ke arah mereka. Terkayut, dia segera berputar untuk menghindar. Dukbao bereaksi dengan cepat, menangkis bilah itu ke samping. Tanpa memberi kesempatan pada musuh, dia menginjak pedang itu dengan keras hingga hancur. Melihat sekeliling, Dukbao terkejut saat menyadari bahwa celah yang tadi ada telah menghilang. Membuatnya tidak punya jalan untuk kembali. Dia mengatupkan bibirnya, perlahan mengamati keadaan di sekelilingnya. Dikelilingi oleh bahaya, Dukbao menganalisis situasi dengan serius. Dia dikepung oleh para aberasi yang bisa menyerang kapan saja. Dan sudah lama sekali sejak dia terlibat dalam pertarungan sungguhan, yang memperburuk keadaan.
Dia juga harus melindungi dua orang anak yang tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Pada saat itu, kedua anak itu mulai menangis histeris. Dengan putus asa memanggil-manggil ibu mereka, dia mengerutkan kening dan mengetuk gelangnya. Menyadari bahwa satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah mengaktifkan sinyal bahaya. Seketika, perangkat sinyal itu pun aktif. Duke Bao menenangkan mereka dengan lembut. Jangan menangis lagi. Ambil ini. Benda ini akan menangkal kontaminasi untuk sementara waktu. Aku akan mencari cara untuk membawa kalian berdua pulang. Dia menghela napas dengan muram. Tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Satu-satunya harapannya adalah agar anak-anak itu selamat. Sisanya akan dia serahkan pada takdir. Salah satu anak itu mendongak. Matanya bersinar penuh harapan. Benarkah kakak akan membawa kami pulang? Duke Bao mengangguk, lalu mengarahkan anak-anak itu ke tempat persembunyian yang aman. Dia berbalik dan berkata dengan tegas. Aku harus membereskan beberapa hal. Sebuah kenangan melintas di benak Duke Bao. Pada usia 18 tahun, dia telah lulus ujian masuk Akademi Seni Bela Diri Manusia Super. Dan belajar dengan tekun sejak tahun pertamanya. Dia bermimpi untuk menjadi seorang pejuang sejati. Di tahun keduanya, dengan bimbingan dari seorang profesor, dia berhasil mengalahkan aberasi tingkat rendah. Namun kebahagiaannya hanya berlangsung sesaat. Dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua itu masih belum cukup. Di dunia manusia super, bakat adalah segalanya. Sementara usaha keras jarang sekali diperhitungkan. Duke Bao dengan getir mengakui bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga tetapi tetap saja diabaikan. Dia menundukkan kepalanya dalam keputusasaan di hadapan takdirnya yang membelenggu. Meskipun dia tidak percaya pada takdir, sekeras apapun usahanya, dia tidak pernah bisa lepas dari rantai tak kasat matanya. Pada akhirnya, dia terpaksa mengubah jalannya, meninggalkan jurusan seni bela diri dan pindah ke jurusan sastra. Ditakdirkan untuk menjalani kehidupan sebagai pekerja kantoran biasa. Sekarang, Duke Bao dengan hikmat membalut tangannya. Tatapannya menjadi semakin berat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menggerakkan tubuhnya, memanaskan setiap otot yang tegang. Seekor iblis ganas menggeram sambil maju. Dan Duke Bao dalam diam menilai wujud setengah buasnya 4 mata. Anggota tubuh yang kuat. Seekor abrasi tingkat menengah. Tanpa peringatan, monster itu menerjang ke depan, seperti bayangan yang membelah angin. Dia menurunkan kuda-kudanya, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk bertarung. Duke Bao melayangkan sebuah pukulan, menepis lidah panjang monster itu ke samping. Karena marah, iblis ganas itu mengayunkan anggota tubuhnya yang seperti sabit, menebas udara saat menyerbu maju. Dampak yang kuat itu memaksanya berlutut, membuatnya terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Duke Bao membalas dengan pukulan ke atas secepat kilat. Makhluk itu membeku, tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Duke Bao tertawa. Ini hebat. Perasaan bertarung mulai kembali padanya. Pada saat itu juga, matanya terbelalak saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba mengayun ke arahnya entah dari mana. Duke Bao terhempas ke tanah, dan iblis pemukiman itu dengan cepat menarik kembali tangannya. Dia menggertakkan giginya. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Instingnya berteriak untuk menghindar. Tetapi tubuhnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Melihatnya lengah, makhluk itu memanfaatkan kesempatan untuk menerjang dan menyerang. Tapi berkat latihannya yang tanpa henti selama berbulan-bulan, dia dengan terampil menghindari seluruh rentetan serangan yang akurat itu. Rasa sakit yang tajam dan menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Duke Bao berjuang untuk melarikan diri. Merasa seolah-olah ratusan jarum menusuk dagingnya. Dia mengubah arah, berputar-putar untuk mencari jalan keluar. Duke Bao mengepalkan tinjunya, berkata pada dirinya sendiri, dengan tegas bahwa dia tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Dia harus mengakhirinya dengan cepat. Dia mencurahkan seluruh sisa kekuatannya ke dalam satu pukulan terakhir. Duke Bao melepaskan pukulan penentu tepat ke dada musuh, melepaskan kekuatan hantu buta. Iblis pemukiman itu meraung dan menyerbu ke depan dalam serangan balasan yang membabi buta. Tapi segera setelah itu, makhluk itu terlempar oleh pukulannya yang luar biasa kuat. Duke Bao terengah-engah. Kepulan asap beracun keluar dari bibirnya. Dia bisa merasakan tubuhnya perlahan-lahan terkontaminasi. Semakin sering seorang manusia super menggunakan kekuatannya, semakin mudah untuk tercemar. Dan dengan bakatnya yang lemah serta tekadnya yang rapuh, beruntung dia sudah lama tidak berada di medan perang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Tiba-tiba, makhluk aneh itu meraung dan menyerbunya dengan kecepatan yang mengerikan. Di saat konfrontasi, Duke Bao menggertakkan giginya dan berpikir, jika aku tidak mempertaruhkan segalanya hari ini, aku pasti akan mati di sini. Tapi saat itu juga, makhluk aneh itu secara tak terduga menghindari serangannya ke samping. Matanya berkilat dengan tatapan licik dan penuh kemenangan. Sebuah tebasan di perut membuat Duke Bao memuntahkan darah. Dia ambruk. Tubuhnya terlempar cukup jauh. Dia berguling sejauh hampir 30 kaki, sebelum bisa berjuang untuk berdiri kembali. Sambil memegangi dadanya dan terengah-engah, Duke Bao menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menyangka makhluk itu akan beradaptasi secepat ini. Ini hanyalah makhluk tingkat menengah. Seorang siswa tempur dari akademi bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun aku sangat kesulitan. Ini pasti karena perbedaan bakat alami. Meskipun tahu posisinya tidak menguntungkan, dia tetap maju. Sebagai anggota penjaga malam, dia tidak bisa mundur. Bahkan dalam kekalahan sekalipun. Pada titik ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulur waktu. Titik demi titik, dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Sampai orang-orang dari divisi jaga malam datang untuk menyelamatkan kedua anak itu. Darah merah pekat menyembur di tengah pertempuran yang sengit. Mata Duke Bao terbelalak ngeri. Tubuhnya benar-benar membeku kaku. Sebuah luka menganga yang dalam menyayat bahunya,
Darah pun mengucur deras. Satu ayunan sabit dari makhluk aneh itu telah benar-benar melumpuhkan Duk Bao. Pandangannya mulai kabur. Dan semua yang ada di sekelilingnya mulai terlihat tidak jelas. Hanya keputusasaan yang tersisa di matanya. Apakah ini benar-benar akhir dari hidupnya? Pada saat itu, kenangannya kembali muncul. Di usia 15 tahun, dia melihat orang-orang yang dicintainya tewas di tangan para makhluk aneh. Di usia 18 tahun, dia mengalami kebangkitan kekuatan dan memilih jalan bela diri. Di usia 20 tahun, setelah menyelesaikan tahun keduanya, dia terpaksa meninggalkan divisi tempur. Di usia 21 tahun, dia mulai magang di divisi jaga malam, bekerja di balik meja selama 4 tahun. Dan begitulah hidupnya selama ini, terlepas dari semua yang telah terjadi. Bagi dunia, dia hanyalah orang biasa yang menjalani kehidupan biasa. Perang 100 tahun antara manusia dan spesies aneh tidak pernah sedamai yang orang katakan. Itu hanyalah serangkaian kekalahan yang panjang. Saat awan gelap menutupi matahari, siapa yang masih bisa melihat secercah harapan? Duk Bao tersenyum tipis, seolah mencoba mempertahankan sisa kesadarannya yang terakhir. Dia merogoh sakunya untuk mencari sesuatu. Karena tahu bahwa kematian adalah takdir yang biasa bagi para manusia super, dia mengeluarkan sebuah pil biru dan menelannya. Sambil berpikir, setidaknya aku harus melakukan sesuatu yang berarti sebelum mati. Cahaya yang ganas menyala di mata Duk Bao. Dia harus membawa monster itu mati bersamanya. Dia mengertakkan gigi, menyeka darah di sudut mulutnya, dan menatap tajam ke arah monster itu. Tubuhnya melesat bangkit, meledakkan gelombang energi yang dahsyat. Duk Bao menyeringai, menatap lurus ke arah musuhnya. Ronde kedua dimulai. Efek pil itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan tak terkendali melonjak dari dalam dirinya. Dia mengambil posisi bertahan, siap menghadapi serangan Matrungcu yang berikutnya. Sambil berteriak pelan, dia memusatkan seluruh semangatnya untuk mempersiapkan serangan balasan. Matrungcu melepaskan rentetan tebasan, memaksanya untuk melompat mundur dan menghindar. Segera setelah itu, Duk Bao berputar dan mendaratkan tendangan tepat di wajah monster itu. Matrungcu Tahuyong Mundua, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan memperpendek jarak. Duk Bao mengepalkan tinjunya, melepaskan serangkaian serangan balasan tanpa henti. Pukulan demi pukulan, membuat makhluk aneh itu meraung kesakitan. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, aku harus bertahan sedikit lebih lama lagi. Tapi penglihatannya mulai kabur, dan napasnya terasa sangat berat. Tubuhnya semakin melemah, langkahnya menjadi goyah, dan dia hampir saja tumbang. Duk Bao mengerahkan seluruh kekuatannya. Tinjunya diselimuti aura ungu. Berpikir bahwa dia hanya butuh sedikit lagi, tapi anggota tubuhnya sudah mati rasa, dan pikirannya berputar tak terkendali. Iblis tingkat menengah itu memanfaatkan kesempatan, melesat maju untuk melancarkan pukulan sekuat hantaman palu. Duk Bao tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terlempar jauh. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Benturan itu menerbangkan awan debu yang tebal. Darah menetes di wajahnya saat dia tersenyum pahit. Penglihatannya pun memudar menjadi gelap. Efek balik dari kekuatannya sendiri telah menjatuhkannya, membuktikan bahwa yang lemah akan selalu tetap lemah. Dia mengertakkan giginya. Perasaan pahit muncul di dalam dirinya. Sudah berakhir kehidupannya yang biasa-biasa saja ini. Tapi saat itu juga, kilatan keheranan muncul di mata Duk Bao. Seolah-olah, dia baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tepat di sebelahnya ada Giangdu, yang membawa banyak barang bawaan sambil menggerutu. Kenapa pria tidak berguna itu tidak menunggu di gerbang saja? Apa yang dia lakukan sampai sejauh ini? Duk Bao menatap orang di hadapannya dengan curiga. Seseorang dari penjaga malam aneh sekali. Suaranya sangat muda, dan cara bicaranya berbeda. Mungkinkah dia manusia super, tapi orang biasa tidak mungkin bisa muncul di tempat seperti ini. Giangdu melangkah maju untuk membantunya berdiri, berkata dengan suara tenang, kau istirahat saja di sini, biar aku yang urus sisanya. Dia tersenyum dengan percaya diri dan menambahkan, pintu masuk ke sisi gelap, dijaga ketat oleh para penjaga malam. Tidak sembarang orang bisa masuk, kecuali dia adalah makhluk yang sangat berbahaya, dan kuat yang hidup tersembunyi di dalam sisi gelap. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pemikirannya itu, hal yang tidak terduga terjadi. Iblis tingkat menengah itu mengayunkan lengannya dan memukul Giangdu, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Dia terlempar jauh, sama seperti Duk Bao sebelumnya, yang membuat mata Duk Bao terbelalak saat berpikir dalam hati. Dia lemah sekali. Iblis tingkat menengah itu mencoba memanfaatkan keunggulannya selagi Giangdu masih tertegun. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan lain melesat keluar dan menghentikan gerakannya seketika. Sebuah pukulan telak ke wajahnya membuat rahang iblis itu bergeser ke satu sisi. Ini diikuti oleh serentetan pukulan tanpa henti yang membuatnya terus-menerus berdarah. Setelah menghajarnya habis-habisan, Giangdu terengah-engah, terlihat sangat marah. Dia mengambil sebotol saus dan mengarahkannya ke iblis itu, sambil berteriak, sekarang akulah lawanmu. Di dalam ruang yang suram dan menakutkan itu, pertempuran mencapai puncak ketegangannya. Giangdu dengan gesit menghindari ayunan tajam pedang iblis tingkat menengah itu. Sebotol anggur melayang keluar dari reruntuhan di dekatnya. Dia menyambarnya dan menggunakannya sebagai senjata untuk memukul mundur makhluk aneh itu. Iblis tingkat menengah itu, yang menolak untuk menyerah, mengangkat sabitnya lagi untuk menyerang. Tapi Giangdu sudah menghilang. Diam-diam menyelinap ke belakang iblis itu. Dia menghantamkan pecahan botol itu dengan keras, membuatnya meraung kesakitan. Sambil menyeringai saat menyerang, dia menyatakan, setelah pertarungan terakhir kita, aku sudah menemukan titik lemahmu. Saat ini, kau terluka parah dan kekuatanmu memudar. Jadi keuntungan ada di pihakku. Giangdu menyerang tanpa henti, menggunakan botol kaca itu untuk terus-menerus memprovokasi makhluk itu. Iblis laba-laba setan itu menggeliat kesakitan,
Meraung dalam amarah yang menggila, makhluk itu mundur untuk menciptakan jarak. Tidak lagi berani mendekat. Duk Bao menonton dengan tercengang. Tidak yakin, apakah harus menyebutnya kuat atau aneh saja. Dia bertarung tanpa gaya yang jelas. Namun dia tetap berhasil menekan lawannya secara efektif. Saat itu, Giangdu berteriak, "Kau menggaruk pantatku tempo hari. Jadi sekarang aku akan mencabik-cabik punggungmu. Kita lihat saja apa kau bisa menanganinya." Tiba-tiba, matanya terbelalak, seolah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Monster mutan itu tiba-tiba mengibaskan ekornya, membuatnya terbang. Benturan itu menghantam punggungnya ke dinding. Dan dia menggertakkan giginya menahan sakit. Giangdu bangkit duduk sambil terbatuk-batuk hebat. Dan mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Menyerang titik yang sama berulang kali telah membuatnya waspada. Melihat iblis laba-laba setan menyerbu ke arahnya. Sorot mata waspada melintas di matanya. Dia dengan cepat menghitung bahwa dia mungkin hanya bisa menerima 2 pukulan lagi. Jika dia ingin bermain aman, dia bisa mundur dari sisi gelap. Beristirahat selama beberapa hari. Lalu kembali lagi. Tapi itu berarti meninggalkan rekannya, yang bertentangan dengan semua prinsip yang dipegangnya. Kesehatannya sangat rendah. Tetapi Giangdu menolak untuk mundur. Dia akan menyelesaikan pertarungan ini sampai akhir. Saat itu, Duk Bao berteriak. Ia terluka parah di sisi kanannya serang di sana. Giangdu mendengarnya dengan jelas dan langsung menyeringai. Dia telah menemukan titik lemahnya. Iblis laba-laba setan itu langsung menjadi waspada. Merasakan bahaya yang akan datang. Tetapi Giangdu sudah mengantisipasi gerakannya. Dan kilatan kemenangan melintas di matanya. Giangdu bergerak dengan lincah, mengalihkan perhatian monster mutan itu. Sisi kirinya terbuka lebar. Pecahan kaca di tangannya menusuk lurus ke sisi monster itu. Bila kesehatan iblis laba-laba setan itu turun menjadi 18%, makhluk itu meraung kesakitan dan panik, lalu berbalik untuk melarikan diri. Giangdu berhenti sejenak karena terkejut. Sudah kabur, tetapi monster mutan itu tidak mundur. Sebaliknya, ia menyerbu melewati Duk Bao. Dia menoleh dengan kaget untuk melihatnya. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata target iblis laba-laba setan itu adalah 2 anak kecil yang bersembunyi di belakang. Duk Bao berteriak ngeri saat melihatnya membuka mulut penuh gigi tajam. Jelas berniat untuk beregenerasi. Monster itu sudah berada tepat di depan anak-anak malang itu. Mulutnya yang besar dan merah darah menganga lebar. Dan taringnya yang bergerigi memantulkan kegelapan. Sang kakak yang gemetaran itu masih memeluk adiknya erat-erat, mencoba untuk melindunginya. Tepat saat monster itu hendak menerkam mangsanya, sebuah teriakan menggema. Berhenti di situ. Giangdu menegangkan lengannya. Dan urat-urat menonjol di seluruh lengannya. Dia mengambil kuda-kuda. Tatapan berapinya terkunci pada makhluk aneh itu. Tanpa ragu sedikit pun, Giangdu dengan kuat melemparkan benda yang dipegangnya. Kaleng itu melesat di udara, membentuk sebuah lengkungan yang sempurna. Kaleng itu melesat lurus ke arah monster layaknya peluru perak. Monster itu terkejut dan menyadari tepat pada waktunya bahwa ada sesuatu yang melesat ke arahnya. Monster itu dengan cepat memiringkan kepalanya, nyaris saja menghindari serangan itu. Pada saat yang bersamaan, Duk Bao melesat masuk dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak ada yang melihat kapan dia melompat ke udara. Tendangannya menghantam kepala serangga jahat itu dengan kuat dan telak. Seluruh kekuatannya terpusat pada satu serangan yang sangat presisi itu. Makhluk aneh itu terhuyung-huyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke belakang. Bar kesehatannya semakin menurun. Dengan sisa hanya 15%, Duk Bao juga terluka karena hentakan balasan. Dan darah menetes dari sudut mulutnya. Serangga jahat itu menjerit marah. Suaranya serak dan dalam. "Akan kuhancurkan kau." Saat monster itu membuka mulutnya untuk melahapnya, situasinya menjadi sangat berbahaya. Sebuah tangan yang kuat tiba-tiba muncul, mencengkeram kepalanya dengan erat. Giangdu telah tiba, menunjukkan senyum yang dingin dan penuh percaya diri. Dia membungkuk dan, tanpa pikir panjang, menggigit leher makhluk aneh itu dengan keras. Bar kesehatannya turun lagi, hanya tersisa 14%. Giangdu meraung, menjambak rambut di kepala monster itu dan membantingnya ke tanah. Dia menindihnya, sambil memukul dan mengumpat. "Makhluk aneh, ya dasar kau sampah. Coba saja bangun sekarang." Bar kesehatannya terus menurun. Sekarang hanya tersisa 11%. Giangdu mengangkat tinjunya, siap untuk pukulan berikutnya. "Kau suka makan orang ya? Biar kutunjukkan bagaimana rasanya." Tapi tiba-tiba, dada makhluk aneh itu mulai bersinar, dan sebuah bola energi menyala, membuatnya berhenti sejenak. "Apa ini?" Giangdu mengertakkan giginya, memusatkan seluruh kekuatannya pada tangannya dan membentuknya seperti ujung tombak. Tanpa ragu-ragu, dia menusukkan tangannya lurus ke dalam cahaya yang bersinar di tengah dada monster itu. Giangdu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menusuk lurus ke titik cahaya yang menyala-nyala di dada monster itu. Meskipun gelombang energi yang dahsyat mendorongnya mundur, dia meraung dan menebasnya. Dalam sekejap, energi di sekitar Giangdu meledak, membuat ruang di sekitarnya menjadi kacau balau. Jeritan kesakitan monster itu bergema di mana-mana, sampai mengguncang tanah. Tubuhnya meledak, dan kepalanya terlempar menembus asap tebal. Giangdu berdiri terpaku di tengah puing-puing, berlumuran darah dan terengah-engah. Di sekelilingnya sekarang hanyalah pemandangan kehancuran yang dipenuhi puing-puing dan darah. Dia mengaktifkan kemampuannya, membuat bayangan menyebar dan terhubung dengan segala sesuatu di sekitarnya. Benda-benda yang berserakan perlahan, mulai berkumpul secara otomatis di bawah kendalinya. Bahkan pecahan-pecahan dinding yang hancur pun ditarik kembali, menutup retakan-retakan yang gelap gulita. Hanya tersisa Duk Bao dan kedua anak itu, yang terbaring tak sadarkan diri di atas tanah yang dingin. Giangdu sedikit membungkuk. Seluruh tubuhnya terasa sakit sementara darah terus merembes dari luka-lukanya. Namun, bibirnya menyunggingkan senyum tipis.
Dia akhirnya berhasil membalaskan dendam yang memalukan itu. Penglihatannya mulai memudar, menjadi kabur, seolah-olah tertutup kabut. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan kemudian dia ambruk ke tanah yang dingin dan keras. Di saat-saat terakhir kesadarannya, dia melihat siluetnya sendiri terpantul dalam kegelapan. Dan kemudian, Jiangdu tenggelam dalam ketidaksadaran yang dalam. Di depan matanya hanyalah kehampaan tak berujung yang gelap gulita. Sebuah kota diselimuti asap, dengan lautan api yang menyebar kemana-mana. Di bawah kakinya tergeletak mayat warga sipil tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Berserakan di mana-mana, pilar-pilar api yang menjulang tinggi mencapai langit, melahap seluruh pemandangan kota. Jiangdu menatap pemandangan itu dengan nanar. Ini adalah tempat perlindungan manusia. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dia berbalik dengan cepat saat firasat buruk yang mengerikan menyelimutinya. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi dia telah sepenuhnya dikepung oleh ratusan monster. Tatapan ngerinya bertemu dengan gelombang monster yang menyerbu ke arahnya. Sebuah gelombang yang begitu padat hingga menutupi segalanya. Lengan-lengan hitam mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terulur, saling berebut untuk menangkap mangsanya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, Jiangdu sepenuhnya ditelan oleh lautan monster. Dia ditarik ke bawah, tenggelam ke dalam gerombolan yang menyesakan tanpa harapan untuk bisa melarikan diri. Rasanya seperti ditarik ke dalam lubang hitam tanpa dasar saat seluruh tubuhnya ditelan utuh. Di tengah reruntuhan kota, hanya tersisa bau kematian yang pekat dan menyesakan. Di kejauhan, matahari tampak kabur di balik selubung debu. Dunia tenggelam dalam kegelapan. Sebuah tempat di mana manusia super yang lemah berjuang di tengah kekacauan. Beberapa hidup dalam kemewahan, sementara yang lain menjerit dalam bayang-bayang, bertarung dalam diam, lalu lenyap begitu saja. Itulah Benua Agung. Sebuah daratan yang terasa akrab, sekaligus asing. Tempat di mana wajah asli dunia jarang sekali terlihat. Dalam sebuah mimpi, Jiangdu mendengar suara samar memanggilnya. Bangun! Cepatlah bangun! Seseorang dengan panik mengguncang tubuhnya. Suara orang itu bergetar saat bertanya, apakah kamu masih hidup? Jiangdu terbatuk ringan dan duduk, terengah-engah. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Dia mencoba mengingat. Setelah menghancurkan abrasi itu, semua ingatannya benar-benar kosong. Jiangdu meletakkan tangannya di atas kepala mayat abrasi itu, dan mengaktifkan kemampuan penjaga bayangannya. Aura hitam yang menyelimutinya langsung tersedot kembali ke telapak tangannya. Duk Bao menatapnya dan bertanya, "Hei, kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu diam saja?" Jiangdu menjawab pelan, "Aku baik-baik saja." Dia melirik bar kesehatan Duk Bao, yang hanya menunjukkan sisa 10%, dan berpikir, ini kritis. Tapi menurut standar sistem, masih ada peluang. 70% kesehatan adalah luka ringan. 50% adalah luka parah, dan 30% mendekati kematian. 10% adalah ambang batas antara hidup dan mati, di mana kesempatan untuk bertahan hidup sangat tipis. Sebuah tepukan tiba-tiba di bahunya, membuat Jiangdu tersentak, dan dia berbalik dengan bingung. Duk Bao memaksakan senyum dan menjelaskan, "Bantu aku sebentar." Ya, aku bahkan tidak bisa lagi berdiri tegak sambil bersandar di dinding. Mereka berdua akhirnya terduduk lemas di sudut tersembunyi, sambil bersandar ke dinding. Menghela napas lega bersama-sama, Duk Bao memiringkan kepalanya dan bertanya pelan, "Hai kawan, kamu bukan dari divisi jaga malam, kan?" Jiangdu membeku. Dia tidak mengenalinya. Padahal, mereka tinggal di gedung yang sama. Sepertinya penglihatan pria itu terlalu kabur untuk melihat dengan jelas. Jadi Jiangdu hanya mengiyakan dan mengangguk. "Benar, aku bukan dari sana." Duk Bao tertawa terbahak-bahak. "Sudah kuduga, begitu kesulitan melawan abrasi tingkat rendah. Kamu pasti bukan salah satu dari kami. Apa semua orang benar-benar berpikir divisi jaga malam penuh dengan orang-orang kuat?" Jiangdu sangat marah sampai dia hampir tidak bisa berbicara. Apa orang ini tidak tahu terima kasih? Aku baru saja menyelamatkan nyawanya. Nada bicara Duk Bao tiba-tiba berubah menjadi menggoda. "Hanya bercanda. Kamu sebenarnya melakukannya dengan cukup baik. Melawan abrasi hanya dengan sebotol kecap asin. Kamu punya nyali juga." Tiba-tiba dia terbatuk-batuk hebat, membuat Jiangdu kaget. "Kamu tidak apa-apa?" Jiangdu menatapnya, dipenuhi rasa kagum. Bisa tertawa saat tubuhnya penuh luka seperti itu. Pria itu benar-benar punya nyali baja. Duk Bao bertanya dengan penasaran. "Jadi, adik Kesil, kamu sekolah di mana kelas berapa?" Jiangdu langsung berbohong. "Akademi Ibu Kota Utara. Aku mahasiswa tahun kedua." Dia langsung menyesalinya, karena wajah Duk Bao berbinar gembira. "Benarkah? Jadi kamu juniorku, jurusanmu apa? Jalur bela diri, atau jalur akademik?" Jiangdu hanya berharap tanah menelannya saat itu juga. Duk Bao bergumam pada dirinya sendiri. Pasti jalur bela diri. Tidak mungkin mahasiswa dari jalur akademik bisa menangani abrasi sebesar itu. "Hai Nak, kamu punya obat?" Jiangdu menatapnya dengan tatapan kosong. "Obat apa?" Jiangdu kemudian mengeluarkan sekotak biskuit stick dari sakunya. "Aku hanya punya ini." Duk Bao meliriknya dan tersenyum masam. "Biskuit stick? Jaja, kurasa ini lebih baik daripada tidak sama sekali." Yang mengejutkannya, Jiangdu mematahkan salah satu stik biskuit itu menjadi dua. Lalu dia menyodorkan salah satu potongannya. Ini bagianmu." Duk Bao meringis. Anak ini benar-benar ada-ada saja. Jiangdu menunjuk ke tanah. Sisanya jatuh berceceran. "Kamu mau aku mengambilnya untukmu?" Duk Bao melambaikan tangannya dengan acuh. "Kalau kamu mau, ambil saja sendiri." Suasana di antara mereka berdua tiba-tiba menjadi berat, dan keduanya pun terdiam. Duk Bao kemudian angkat bicara. "Apakah ini pertama kalinya kamu membunuh abrasi dengan tanganmu sendiri?" Jiangdu menjawab sekenanya. "Kurasa begitu." Mata Duk Bao perlahan meredup saat dia menatap langit yang gelap gulita. Dia berbicara perlahan.
Terkadang aku sangat mengagumi kalian yang bisa belajar seni bela diri, berlatih, dan bertarung. Tapi aku hanyalah orang biasa tanpa bakat dan tekad. Sama seperti langit ini, suram dan tanpa cahaya. Bergantung pada harapan palsu tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Giangdu dengan cepat mencoba mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu tidak istirahat saja? Kita bisa bicara lagi saat tim penyelamat tiba. Duk Bao terkekeh pelan. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin ada teman bicara sebentar. Tekad para pekerja kantoran seperti kami ini serapuh sehelai benang. Tidak peduli seberapa banyak pun yang kamu miliki. Itu tidak akan sanggup menahan terpaan angin. Begitu korupsi itu datang, kamu akan tersapu bersih, tidak peduli seberapa keras pun kamu berjuang. Giangdu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu punya penyesalan? Kamu bisa saja menjalani kehidupan yang damai. Jadi kenapa kamu malah terlibat di dunia yang kelam ini? Yang mengejutkannya, Duk Bao tiba-tiba mengepalkan tangannya. Urat-urat di tangannya menonjol dengan jelas. Dia mengertakkan gigi dan berteriak. Tentu saja aku menyesal. Aku ini seorang pekerja kantoran. Setiap hari mengobrol dengan gadis-gadis di kantor. Melatih sekelompok bocah-bocah konyol. Hidupku cukup baik, tapi kemudian otakku pasti korslet. Dan aku tiba-tiba terjun ke dalam semua ini. Dan sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Setelah meluapkan emosinya, dia membungkuk dan batuk dengan hebat. Giangdu panik. Pung. Berhenti bicara. Kamu tidak akan bertahan sampai tim penyelamat tiba. Tapi dia hanya terkekeh pelan. Sinyalnya sudah dikirim beberapa waktu lalu. Mereka seharusnya segera tiba. Giangdu mengangguk dan berdiri. Kalau begitu syukurlah, aku akan pergi sekarang. Tidak ada yang menyadari gelang di pergelangan tangan anak itu, yang memancarkan cahaya redup. Duk Bao meraih lengannya. Jangan pergi jauh-jauh. Jika kamu bertemu abrasi lain, orang dengan level kemampuanmu bahkan tidak akan cukup untuk menggelitiknya. Kemarilah dan mengobrol sedikit lagi. Giangdu berkeringat dingin. Aku hanya ingin pergi dari sini. Bicara denganmu lebih membuat stres daripada melawan abrasi. Dan begitulah. Gang kecil itu bergema dengan tawa dan candaan yang tak ada habisnya. Duk Bao terus menggoceh. Membual tentang kehebatannya di masa lalu. Dulu, aku hanya perlu memukulnya sekali dan semuanya selesai. Giangdu sudah lelah mendengarkan, tetapi hanya bisa menahannya dalam diam. Duk Bao tiba-tiba memberinya pesan untuk disampaikan. Jika kamu kembali ke akademi, tolong sampaikan permintaan maafku kepada Guru Chow di Departemen Seni Bela Diri. Katakan padanya aku gagal memenuhi harapannya, bahwa aku bahkan tidak bisa mengalahkan abrasi tingkat menengah. Giangdu memegangi kepalanya, mencoba menekan perasaan tidak berdaya yang luar biasa. Duk Bao melanjutkan ocehannya. Dan sampaikan terima kasihku kepada Wakil Ketua Program Studi Korupsi di Departemen Seni Transenden. Katakan padanya untuk berhenti menceramahi seperti remaja Sokren. Dan aku muak mendengar kalimat-kalimat seperti Tan Hoa selamanya dan umat manusia akan bertahan. Dia memaksakan senyum. Bong. Mungkin aku harus mengambil buku catatan untuk menulis semua ini. Atau kamu bisa menunggu sampai sembuh dan memberitahu mereka sendiri. Tanpa diduga, kata-kata itu membuat Duk Bao terdiam sejenak. Dia menghela napas pelan dan berbisik. Aku sudah menyimpan begitu banyak hal di dalam hati. Aku hanya ingin seseorang mendengarkanku. Duk Bao menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Pandangannya menjadi jauh saat dia mengenang masa lalu. Dia menatap ke kejauhan. Suaranya merendah. Andai saja aku bisa kembali ke masa-masaku di Akademi Bagdo. Dia berbisik. Masih punya makanan ringan itu. Bolehkah aku minta 2 batang lagi? Aku sangat suka rasa pedasnya. Giangdu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu ini benar-benar ada-ada saja. Lagi pula, perusahaan mana yang membuat stik pedas semacam itu? Tangan Duk Bao menjadi lemas. Jatuh ke lantai bata yang dingin. Dia tahu jawabannya tapi tetap bertanya. Masuk akal. Lagi pula itu tidak penting. Tiba-tiba, sebuah suara aneh menggema dari kejauhan. Duk Bao mengangkat alisnya. Sepertinya orang-orang dari divisi jaga malam telah tiba. Mendengar itu, Giangdu segera berdiri dan menghela napas lega. Bantuan akhirnya tiba. Dia mengambil tasnya dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Duk Bao memanggilnya, bertanya, apakah dia tidak akan pergi bersama mereka? Giangdu menoleh ke belakang sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Duk Bao mengerti dan tidak mencoba menghentikannya. Hanya memberikan anggukan kecil. Dia mendongak dan mengucapkan salam perpisahan singkat. Hati-hati di jalan. Dia tidak yakin apakah pria ini benar-benar buta atau hanya berpura-pura. Tetapi dia tetap mengangguk. Meski begitu, itu tidak menghentikan Giangdu untuk melangkah pergi. Duk Bao menundukkan kepalanya. Dalam diam melepas kepergiannya. Jalan bayangan muncul di bawah kaki Giangdu, membuka jalan untuk kembali. Sebelum melangkah sepenuhnya ke atasnya, dia menoleh untuk melihat sekali lagi. Kelompok dari divisi jaga malam telah tiba. Menemukan Duk Bao dan kedua anak di sampingnya. Mereka dengan cepat memeriksa tanda-tanda vitalnya, mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya. Namun anehnya, Duk Bao tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Orang-orang itu diam-diam menggelengkan kepala, memberi isyarat bahwa dia sudah tiada. Giangdu merasakan ada yang tidak beres, dan ekspresinya menjadi gelap. Bar kesehatan Duk Bao telah turun tepat ke 9%. Dia Tetegun. Apa yang terjadi? Kenapa kesehatannya terus menurun? Dengan teknologi medis saat ini, seharusnya dia bisa diselamatkan sepenuhnya. Kemudian Giangdu melihat aliran energi yang kuat menyelimuti pria itu. Para anggota divisi jaga malam berdiri tak bergerak. Tak satu pun dari mereka berani mendekat. Pada saat itu, mereka semua serentak mengangkat tangan dan menundukkan kepala sebagai penghormatan terakhir. Dan kemudian, kekuatan hidup Duk Bao mencapai 0. Tubuhnya perlahan terurai.
berubah menjadi abu halus yang terbang terbawa angin, tetapi wajahnya masih menunjukkan senyuman yang tenang. Giangdu terpaku, matanya terpaku pada pemandangan itu. Chonggu, namun pelarian melalui jalan bayangan sudah terlanjur diaktifkan, dan tidak ada jalan untuk kembali. Pada akhirnya, tangan Giangdu hanya bisa terkulai lemas, kembali menjadi hampa. Orang-orang di sekitarnya menatap, penuh dengan kebingungan dan keheranan. Mereka saling berbisik, apa yang sedang dia lakukan? Apakah ini semacam pertunjukan? Wajah Giangdu menjadi muram. Kesedihannya mustahil untuk disembunyikan. Di sebuah layar iklan yang besar, sebuah suara menggema. Kami adalah manusia super. Ingatlah ini. Suara itu bergema di telinganya, menyentaknya kembali ke alam sadar. Pesan itu menekankan bahwa kau tidak boleh menyerah, bahkan di saat-saat terakhir. Bahkan jika kau sadar hampir tidak ada kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Sekali digunakan, potensimu akan meroket. Tetapi tingkat kematiannya mencapai 90%. Dan jika kau harus menggunakannya, itu berarti tidak ada jalan untuk kembali. Hanya senyawa nomor 3. Membakar kekuatan hidupmu untuk menerangi benua agung. Kami akan mengingat setiap pengorbanan. Kami akan maju tanpa mundur. Dan kami akan berburu sampai tidak ada satupun spesies abnormal yang tersisa. Berdiri di antara langit dan bumi. Kami menatap bintang-bintang malam. Kami menggantikan langit. Kami melampaui kemanusiaan. Dengan tubuh fana, kami menciptakan keajaiban. Kami adalah divisi penjaga malam. Lift perlahan membawanya ke lantai paling atas. Giangdu, yang berlumuran darah, berdiri di sana dalam keheningan. Rasa terkejutnya belum juga pudar. Pria itu, dia sudah tiada. Dia menyeret kakinya yang terasa berat keluar dari lift. Sambil berjalan, dia berpikir, baru saja tadi, pria itu tertawa dan berbicara dengan begitu ceria. Pada akhirnya, dia hanya ingin seseorang untuk mencurahkan isi hatinya untuk yang terakhir kali. Tidak ada bunga, tidak ada tepuk tangan. Dia meninggal dalam keheningan. Sama seperti banyak orang tanpa nama lainnya. Hati Giangdu terasa sesak. Tidak peduli siapapun orang itu. Tidak peduli seberapa biasa pun dia. Aku tidak akan pernah melupakannya selamanya. Dia memegangi kepalanya dan menghela napas panjang dengan lelah. Sambil melemparkan tasnya ke meja, dia bergumam, aku lelah sekali. Aku akan mandi dan langsung tidur. Hanya berjalan saja sudah membuatku lelah. Padahal bar kesehatanku masih lebih dari setengah. Kukira sudah turun sampai sekitar 20%. Dia masih linglung. Bergumam. Pria itu hanya punya sisa 10% dan dia begitu tenang. Perjalananku ternyata masih panjang. Sepertinya hanya memiliki otot saja tidaklah cukup. Ucapnya sambil mengeluarkan beberapa makanan. Kau juga harus melatih kekuatan tekadmu. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya. Di mana belanjaannya? Jauh-jauh sedang bersantai di sofa sambil cemberut. Kau tidak menjawab teleponmu. Kau menghilang begitu saja. Aku menyuruhmu membeli telur. Bukan tersesat di kandang ayam milik orang lain. Giangdu beralasan. Ini kan tahun baru. Antreannya panjang sekali. Lalu dia baru sadar. Dan bertanya, bagaimana kau bisa punya kunci apartemenku? Jauh-jauh melompat turun. Kau setiap hari memesan makanan dari luar dan tidak pernah memasak. Jadi Paman Li menyuruhku untuk menjagamu dan memberiku kuncinya. Dia menatapnya. Ada apa dengan penampilanmu ini? Apa ada yang memukulimu? Giangdu buru-buru mencoba mengalihkan pembicaraan. Ini sudah malam. Sebaiknya kamu pulang. Atau Paman Luke bisa salah paham. Giao tidak membiarkannya pergi. Kembali ke sini. Giangdu panik dan mencoba kabur. Aku lapar. Aku mau membuat mie. Tapi Giao lebih cepat. Dia mencengkeram bajunya dengan erat. Kamu tidak akan kemana-mana. Tiba-tiba matanya terbelalak. Dan dia membeku selama beberapa detik. Lalu dia berteriak. Ya Tuhan. Kenapa tubuhmu penuh luka? Giangdu berbalik untuk lari. Aku lupa membeli telur. Tapi Giao menolak melepaskannya sambil mencengkeram bajunya. Katakan yang sebenarnya. Dari mana saja kamu? Giangdu meronta. Bukan apa-apa. Lepaskan aku. Dia mengertakkan gigi. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kamu jujur. Dia terpaksa mengarang cerita. Aku bertemu perampok di jalan pulang. Dan aku maju untuk menyelamatkan seseorang. Aku mungkin terlihat babak belur sekarang. Tapi orang itu jauh lebih parah. Saat polisi datang, mereka bahkan tidak percaya kalau dia itu manusia. Semuanya terjadi begitu cepat. Satu pukulan di sini. Satu tendangan di sana. Aku menghajarnya dari atas sampai bawah. Aku memukulinya begitu parah sampai ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Kamu tidak akan tahu apakah dia manusia atau binatang. Saat dia masih membual tentang kemenangannya, Giao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara dingin. Aku serius? Kamu? Giao menatapnya. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Giangdu berdiri terpana. Tidak menyangka wanita itu akan begitu khawatir. Dia tergangga. Pikirannya berkecamuk. Mungkinkah dia benar-benar percaya cerita konyolku? Giao dengan lembut meletakkan tangannya di pipi Giangdu. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang jelas saat dia bertanya dengan lembut. Apa ini sakit? Dia bergumam menjawab. Tidak juga. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Giao berpaling. Salah tingkah. Pipinya memerah. Dia berkata dengan lembut. Aku akan memberitahu Paman Li tentang ini. Tentang kamu yang berkelahi di tengah malam. Giangdu dengan panik meraih tangannya. Jangan. Ini bukan perkelahian. Aku sedang berbuat baik. Tolong jangan pergi. Tapi Giao mengabaikannya. Aku tetap akan memberitahunya. Dia berpura-pura meringis. Aduh. Sakitnya tidak tertahankan. Aku tidak tahan lagi. Ini membuatnya berbalik dan bertanya dengan cemas. Kamu tidak apa-apa, melihat luka-lukanya. Wanita itu berkata dengan tegas. Kamu harus ke rumah sakit. Giangdu dengan cepat membantah. Tidak perlu. Aku punya obat kelas atas di rumah dari divisi jaga malam.
bahkan lebih baik dari yang ada di rumah sakit. Zhao Zhao menyipitkan matanya. Kamu hanya mencoba menipuku agar aku mengoleskan obat untukmu. Kan Giangdu menyeringai lebar. Kalau begitu aku harus mengandalkan Dr. Luke. Tapi saat wanita itu menyentuhnya, dia menyerit keras. Oh, sakit sekali. Saat dia mengoleskan sedikit lagi, dia melolong kesakitan. Kamu ini dramatis sekali. Wanita itu menepuk pundaknya dengan ringan. Apa kamu akan berbuat onar seperti ini lagi? Giangdu langsung menyerah. Tidak. Aku tidak akan berani lagi. Zhao Xiao memelotocinya. Matanya penuh kecurigaan. Benarkah dia menjawab dengan lemah? Zhonggu, kamu itu dari kecil suka sekali keramaian. Paling-paling kamu hanya akan berdiri dan menonton. Kamu tidak akan ikut campur. Zhao Zhao mengerutkan kening. Apa yang baru saja kamu katakan? Coba katakan lagi. Giangdu buru-buru melambaikan tangannya. Aku bilang, aku hanya akan menonton. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Zhao Zhao mentenggus. Baiklah. Aku akan membiarkannya untuk saat ini. Aku mau pulang. Giangdu mencoba menghentikannya. Pulang secepat ini, kenapa tidak menginap saja? Tempat tidurku cukup besar. Zhao Zhao berbalik dan memasang wajah lucu padanya. Seolah-olah mengatakan dia tidak peduli sama sekali. Setelah itu, dia membanting pintu. Membuat seluruh ruangan sedikit bergetar. Meninggalkan Giangdu duduk sendirian dan termangu di ruang tamu yang dingin dan kosong. Dia berbisik. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan ke Akademi Garnisun Ibu Kota Utara. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Membuatnya terkejut. Zhang Duta Tegun bergumam. Ini tidak baik. Pada akhirnya, orang itu tidak pernah memberitahuku namanya. Tubuhnya masih perlahan menyerap energi gelap dari mayat makhluk anomali itu. Energi itu tampaknya terakumulasi. Memancarkan cahaya redup. Teks sistem muncul. Serangga abrasi. Nama serangga hantu bayangan. Peringkat 1 tingkat menengah. Makhluk dari zona gelap. Sekali ditandai olehnya. Waspadalah dengan apa yang ada di belakangmu. Peringatan. Targetnya tidak sederhana. Pemusnah Cai Gia. Mengorbankan satu lengan. Keterampilan penjaga bayangan memanen kemampuan sergapan bayangan. Meningkatkan poin. Cai Gia dikecualikan. Giangdu terkejut. Jadi makhluk anomali dicatat dalam sistem setelah mereka dikalahkan. Dan itu hanya diakui ketika penjaga bayangan menyerapnya. Energi yang baru diserap dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Sebuah keterampilan baru terbuka. Sergapan bayangan. Keterampilan ini memungkinkannya untuk mengidentifikasi titik lemah musuh dalam kegelapan. Dan serangan pertama akan sangat kuat. Dia mengangguk. Baiklah. Lebih baik dicoba saja. Giangdu dengan canggung bangkit dari kursi. Dia merendahkan kuda-kudanya. Bersiap. Dan berbisik. Sergapan bayangan. Aktifkan. Tapi satu-satunya respons adalah angin dingin yang berembus melewati lehernya. Giangdu mengerutkan kening. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apakah sistem ini mencoba mengerjaiku? Kemudian dia tersadar. Oh benar. Bagaimana aku bisa menggunakannya tanpa target? Terserahlah. Aku akan mencobanya lagi saat bertemu monster. Giangdu mengangkat bahu dan menghela napas. Kemudian dia segera membuka sistem untuk memeriksa informasinya. Layar dengan jelas menampilkan Giangdu. Atribut bayangan. Kekuatan bayangan 14 dari 14. Kelas Sang Enigma. Keterampilan memudar. Penjaga bayangan. Mata bayangan. Status Sang Bayangan. Sang Enigma hidup dalam bayang-bayang. Seorang pembunuh alami. Semakin dia tersembunyi, semakin kuat dia jadinya. Diam-diam memburu mangsa dari kegelapan. Giangdu mengerutkan alisnya dan menggerutu. Kemampuan curang macam apa ini yang ditulis seperti permainan apa-apaan ini tentang berburu di malam hari? Seharusnya aku berburu di siang hari. Karena penasaran. Dia mengetuk baris status Sang Bayangan. Bertanya-tanya, apakah itu keterampilan baru? Sistem merespons. Saat status ini diaktifkan, kamu akan mendapatkan 4 efek. Semakin banyak kamu berlatih, semakin besar manfaatnya. 1. Kehadiranmu hampir sepenuhnya terhapus. Memungkinkanmu menyatu ke dalam bayangan tanpa terdeteksi. 2. Tubuhmu menata ulang, memungkinkan regenerasi yang sangat cepat. 3. Lapisan bayangan, tidak menghabiskan poin bayangan. 4. Kamu tidak memiliki titik vital. Bahkan pemenggalan kepala tidak akan menyebabkan kematian instan. Mata Giangdu berbinar. Ini benar-benar kemampuan curang, terutama efek keempat. Itu benar-benar konyol. Sebelum dia menyelesaikan pemikirannya, dia menyadari bahwa bahkan jika dipenggal, itu hanya akan menghabiskan 99% dari kesehatannya. Tidak membunuhnya sepenuhnya. Giangdu berteriak. Kehilangan 99% kesehatanku tanpa mati. Bagaimana itu bisa menyelamatkanku? Aku lebih baik mati saja. Tapi setelah dipikir-pikir, ini cukup bagus. Waktunya untuk uji coba. Status Sang Bayangan. Mangkal. Seketika, kabut hitam pekat muncul dari tanah. Kabut itu perlahan-lahan terbentuk menjadi bayangan cerminan dirinya sendiri. Giangdu mengangkat tangannya untuk mencoba mengendalikan bayangan itu. Bayangan hitam itu langsung meniru gerakan yang baru saja dia lakukan. Kemudian, keduanya mengulurkan tangan dan saling menyentuh. Bayangan itu langsung menyatu ke dalam tubuh Giangdu. Kegelapan menyebar dari wajahnya, menutupi seluruh kulitnya. Saat Giangdu masih tertegun, bayangan itu sudah selesai menyatu dengannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan bayangan hitam yang tidak berwujud. Dia menatap dirinya sendiri dengan takjub. Sambil berpikir, jadi ini bentuk bayangan menarik sekali. Giangdu menarik napas dalam-dalam, merasakan kondisi fisiknya yang baru. Dia cipa-cipa melompet ke udara. Tubuhnya melesat maju. Dia melesat mengelilingi ruangan seperti sambaran petir yang tak berwujud. Jelas sekali bahwa kecepatan dan tubuh fisiknya telah berubah. Tanpa ragu-ragu,
Giangdu mengangkat tempat tidur hanya dengan satu tangan. Dia berulang kali mengangkat dan menurunkannya seolah-olah itu adalah barbel. Kekuatannya sekarang luar biasa. Selanjutnya, dia mengeluarkan palu raksasa entah dari mana. Lalu, tanpa pikir panjang, dia menghantamkan palu itu tepat ke wajahnya sendiri untuk menguji pertahanannya. Giangdu tertawa terbahak-bahak. Bentuk bayangan ini benar-benar tangguh. Suara berisik itu membangunkan orang-orang di lantai bawah, yang berteriak, "Apa kau berkelahi di tengah malam? Pelankan suaramu." Dia terkejut dan segera berhenti. Berpikir bahwa dia harus lebih berhati-hati sambil menghilangkan bentuk bayangannya. Giangdu melihat kembali ke antarmuka sistem. Status sang misterius. Dia dipenuhi rasa penasaran dan bertanya-tanya. Apa arti membuka kunci? Sistem menjawab. Saat ini kau memiliki otoritas awal atas status ini, tetapi status ini belum sepenuhnya bangkit. Setelah kuncinya terbuka, kau akan menjadi satu-satunya pemiliknya, dan tidak ada orang lain yang bisa mengaktifkan status ini selamanya. Status ini akan menjadi milikmu. Tetapi proses membuka kuncinya mengandung potensi risiko. Apakah kau ingin melanjutkan? Catatan terkadang, risiko juga merupakan sebuah peluang. Giangdu mengelus dagunya sambil berpikir. Membuka kunci status baru terdengar cukup bagus. Sistem menyorot kata risiko dengan warna merah. Memilih tidak akan menjadi pilihan yang aman. Tetapi memilih ya bisa menghasilkan hadiah yang sangat besar. Tetapi bahkan sebelum dia bisa membuat keputusan, sistem secara otomatis mengonfirmasi pilihannya. Dia terlonjak kaget dan berteriak. Tunggu sebentar, aku bahkan belum memilih. Gumpalan bayangan hitam tiba-tiba menyelimuti Giangdu. Seperti ulat sutra di dalam kepompongnya. Hal itu membuat tumpukan barang di lantai berguncang tak terkendali. Di dalam satu-satunya ruangan yang masih menyala di sebuah kota yang telah sunyi. Sesuatu yang menggemparkan sedang terjadi secara diam-diam di sini. Giangdu baru saja muncul. Seluruh tubuhnya masih diselimuti bayangan hitam. Ini adalah wujud baru. Sang pemburu. Jika kau memasuki pertarungan tapi tidak menyerang, kau malah akan diburu. Sekali kau menyerang, serangan itu dijamin akan mengenai sasaran dan tidak bisa dihindari. Perlu dicatat ada pengecualian. Serangan dari benda eksternal seperti senjata api tidak akan dihitung. Sebuah busur, Rakan, dan dua pemburu dalam bayangan. Semakin kau menyembunyikan diri, semakin jauh reputasimu menyebar. Kekuatan efeknya meningkat seiring dengan tingkat bahaya. Bahkan seorang dewa pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Giangdu bergumam pada dirinya sendiri. Sekali aku menyerang, dijamin akan memberikan kerusakan. Bahkan para dewa pun tidak terkecuali. Sistem mengumumkan bahwa setelah mengaktifkan bayangan, kemampuanmu untuk membunuh musuh akan meningkat pesat. Dan ambang batas kesehatan untuk memicu eksekusi juga akan diturunkan. Sistem menjelaskan urutan aktivasinya dengan jelas. Saat kesehatan mangsa mendekati batasnya, bar kesehatannya akan bersinar merah terang. Dan sebuah titik fatal akan terlihat dengan jelas. Menyerang tepat di titik itu dapat memicu eksekusi, menghabisi mereka sepenuhnya. Ambang batas kesehatan yang diperlukan tidak bergantung pada kekuatan atau level. Giangdu berdiri diam sambil berpikir keras. Membaca setiap baris dengan saksama. Dia tiba-tiba teringat bahwa kelompok mutan sebelumnya juga menunjukkan titik-titik merah. Dia bergumam. Tidak hanya dijamin memberikan kerusakan, tapi juga dilengkapi dengan eksekusi. Memikirkan hal ini, Giangdu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku. Sambil tertawa, dia menunjuk ke langit dan berteriak. Aku tak terkalahkan sekarang. Tapi dia terdiam sesaat kemudian. Seolah-olah dia baru saja teringat sesuatu. Giangdu terkekeh saat dia mulai membuka lapisan perban dari tubuhnya. Dia dengan penasaran memeriksa lukanya. Bukankah seharusnya ada risikonya? Ini terlihat baik-baik saja. Faktanya, luka-lukanya sudah hampir sembuh total. Obat tidak akan pernah bisa bekerja secepat ini. Giangdu dengan paksa mengelupas keropeng yang baru terbentuk. Dia menyadari dengan takjub. Mungkinkah ini karena aku baru saja mengaktifkan wujud bayangan? Apa pemulihanku benar-benar secepat ini? Keesokan paginya, Bao Chuang bertanya. Xiao, apakah video yang diunggah Giangdu semalam itu sungguhan? Dia menulis bahwa dia ditusuk hampir 100 kali tanpa bergeming sedikit pun. Ciu menampali. Tadi malam dia bilang dia bertemu dengan seorang pedagang manusia, dan orang itu mengejarnya di sebuah gang dengan pisau tanpa berkedip sekalipun. Mendengar ini, Bao Chuang menjadi khawatir. Jika dia terluka separah itu, kenapa kita tidak menjenguknya? Giao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jangan percaya satu kata pun yang dia katakan. Dia hanya dikejar anjing. Kedua temannya saling berpandangan. Serius, Giao berpikir dalam hati. Giangdu itu mulai membual lagi. Adegan beralih kembali ke rumah Giangdu. Dia meletakkan tangannya di kunci. Kalau kalian tidak percaya padaku, ayo kita masuk dan memeriksanya sendiri. Giao memegang kunci, bersiap untuk membuka pintu rumah Giangdu. Kedua temannya terkejut. Bertanya padanya, kenapa dia punya kunci rumahnya. Dia berbalik dan berkata dengan tenang bahwa Giangdu yang memberikannya. Setelah mengatakan itu, Giao membuka pintu dan berseru keras. Giangdu, kami datang menjengukmu. Di dalam kamar. Dia meringkuk di sudut, sambil memegangi kepalanya. Sambil memegangi lukanya, Giangdu mengerang pelan. Seharusnya aku tidak mengopek keropengnya. Sungguh sebuah kesalahan. Sebuah suara memanggil dari luar. Giangdu, kamu baik-baik saya. Giao bergegas ke sisinya. Terkejut. Di mana perbannya? Kenapa kamu melepasnya? Giangdu menghela napas. Kukira sudah sembuh total. Yadiku lepas. Kedua temannya saling berbisik. Postingan tadi malam itu pasti benar. Aku juga berpikir begitu. Mereka mendekat dengan takjub. Sejak kapan kamu jadi berotot begini? Pantas saja kamu berani melawan para pedagang manusia itu. Giao menarik mereka mundur. Sudah. Jangan menatapnya terus dan pergi duduk di ruang tamu. Kedua temannya menggoda sambil tertawa. Kami mengerti.
Kami mengerti. Begitu mereka selesai bicara, dia mendorong keduanya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Bao Chuang curiga. Kalau mereka berdua, pasti akan menjadi pasangan. Dan Ciu mengangguk. Mengatakan, ada kemungkinan 80% dia benar. Setelah itu, Zhao Zhao membantu Jiang Du mengoleskan kembali obat pada lukanya. Dan dia meringis karena perih. Dia menatapnya dengan curiga. Jangan pura-pura. Obat seperti ini, bahkan tidak perih. Jiang Du mengerang. Tapi matanya terus melirik ke bawah ke arah paha Zhao Zhao. Dia mengerutkan kening dan memarahinya. Apa kepalamu terbentur atau bagaimana lukamu sudah sembuh dengan baik? Kenapa kamu mengopeknya sampai terbuka? Saat dia sedang berbicara, Zhao Zhao tiba-tiba menyadari tatapan anehnya. Dia menggela napas. Kalian anak-anak memang tidak ada harapan. Aku panggil si gendut saja untuk mengobati lukamu. Giang Du panik dan menghentikannya. Jangan dia terlalu ceroboh untuk ini. Ekspresi Zhao Zhao tetap penuh kecurigaan dan kekesalan. Dia mencubit pipinya. Aku tahu sudah lama sejak Paman Li memberimu pelajaran. Giang Du berpikir dalam hati. Tidak akan ada bedanya, bahkan jika dia memberiku pelajaran 800 kali. Zhao Zhao cemberut. Jadi, katakan yang sebenarnya. Masalah apa yang kamu timbulkan tadi malam? Jangan bilang kamu pergi merampok orang. Karena aku mungkin akan percaya. Giang Du memprotes. Itu benar. Aku hanya sedang menjadi pahlawan yang benar. Dia tertawa dingin. Mendengarmu mengatakan itu saja sudah membuatku merinding. Tidak ada satu kata pun yang bisa dipercaya darimu. Giang Du menghela napas dalam hati. Apa aku harus memberitahunya yang sebenarnya? Bahwa aku pergi ke alam bayangan, untuk membantai aberasi lalu mengobrol tentang makna hidup dengan para penjaga malam. Mungkin dengan begitu dia akan percaya padaku. Dia tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong, jam berapa Paman Luke pulang tadi malam? Zhao Zhao tampak terkejut. Dia tidak pulang. Kenapa kamu bertanya? Suara Giang Du menjadi serius. Aku baru sadar betapa beratnya kehidupan para penjaga malam. Mereka bekerja sepanjang hari, lembur di malam hari, dan terus-menerus mempertaruhkan nyawa mereka. Mendengar itu, ekspresinya melunak, dan tatapannya menjadi muram. Jiang Du melirik, menyadari dia pasti sangat khawatir dengan Paman Luke. Zhao Zhao berkata pelan. Hanya sedikit anggota penjaga malam yang bisa menjalani kehidupan yang damai. Paman Li kehilangan satu lengannya, dan Lam Mak meninggal saat usianya baru 20 tahun. Bahkan Paman Luke, sehebat apapun dia, pernah terluka parah, dan tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Dia bertanya dengan lembut apakah Giang Du berencana untuk bergabung dengan divisi penjaga malam setelah lulus ujian bela diri. Mendengar ini, Giang Du hanya terdiam, tidak terburu-buru untuk menjawab. Sepertinya dia ingin memecah suasana suram yang menyelimuti mereka. Lalu dia tersenyum perlahan dan berkata, aku tidak tahu. Aku penasaran apakah ada banyak gadis cantik di divisi penjaga malam. Zhao Zhao menjadi marah dan mencubit pipinya dengan keras. Menyuruhnya diam. Sementara Giang Du berteriak kesakitan. Pelan-pelan. Sakit tahu. Dia mengeluh kalau Zhao Zhao terlalu kasar. Tapi gadis itu hanya melotot. Berkata, kamu belum pernah bertemu gadis sepertiku sebelumnya kan? Nah sekarang kamu tahu. Yang bisa dilakukan Giang Du hanyalah memohon padanya untuk berhenti. Di luar pintu, Bao Chuang mendengar keributan itu dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka berdua lakukan. Tetapi Tio Tio hanya mengangkat bahu dan menyuruhnya menebak sendiri. Sesaat kemudian, Giang Du selesai dan berjalan keluar. Dengan pakaian lengkap, dia memberikan senyum terpaksa dan bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Bao Chuang menghela napas. Mengatakan mereka datang untuk melihat apakah cerita gilanya itu benar. Sementara Tio Tio bertanya, apakah dia baik-baik saja. Mereka berdua melihat bekas merah di lehernya, dan langsung salah paham. Berbisik bahwa itu terlihat persis seperti bekas cupang dan Luke Rio pasti sangat ganas. Giang Du melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Duduklah. Aku masih hidup dan sehat. Aku tidak akan mati. Dia menjelaskan. Waktu itu, aku baru saja membeli sebotol kecap dan beberapa barang lain dari supermarket. Dan dalam perjalanan pulang, seorang pria yang memegang tas berlari ke arahku. Zhao Zhao mentenggus. Mulai laju dia. Mengarang cerita, Giang Du melanjutkan. Aku pergi ke supermarket untuk menukar beberapa barang. Kedua kemeja itu robek. Jadi buang saja. Dia melambaikan tangannya dengan dramatis. Lalu sekitar 80 pria, berbadan seperti banteng menyerbu keluar dari hutan. Dan aku langsung menebas mereka dengan pisauku. Tapi saat dia sedang berbicara, Giang Du tiba-tiba berhenti. Teringat akan sesuatu. Dia bergegas untuk menghentikan Giao Giao. Tunggu. Masih ada sesuatu di dalam kemeja itu. Tapi barang itu sudah jatuh dari saku dan menggelinding ke lantai. Di lantai, sebungkus pembalut tergeletak dengan jelas di bawah cahaya. Giao Giao membekku. Suaranya bergetar. Kenapa kamu membawa ini? Giang Du tersipu malu dan menjelaskan. Tadi malam kamu mengeluh sakit perut. Jadi saat aku di supermarket, aku berpikir untuk membelikan ini untukmu sebagai kejutan. Kedua temannya ternganga. Berpikir ini adalah hal yang hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Dan drama ini harus disebarkan ke seluruh kelas. Dia meletakkan bungkusan itu di tangan Giao Giao. Ambillah. Lain kali bilang saja kalau kamu butuh. Giao Giao tiba-tiba menggenggamnya erat-erat. Wajahnya menjadi merah padam. Dia mentesis marah. Aku tidak butuh. Lalu dia melemparkannya tepat ke wajah Giang Du. Berbalik. Dan pergi dengan marah. Giang Du memegangi dahinya sambil meringis. Kenapa dia tiba-tiba marah? Aku benar-benar tidak mengerti. Kedua temannya berdiri sambil menyeringai. Kami pergi dulu ya. Kamu pasti bisa. Kami mendukungmu. Giang Du berdiri di sana dengan bingung. Tidak mengerti apa-apa. Tapi sekarang karena semua orang sudah pergi, ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih dengan tenang. Dia menarik napas dalam-dalam secara perlahan dan mengaktifkan kemampuannya.
Mata bayangan, sebuah lingkaran sihir gelap muncul tepat di bawah kakinya. Kabut hitam menyebar. Dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Kegelapan merayap ke atas, menutupi seluruh wajah Giangdu. Jia terkekeh-pelong. Baiklah. Mari kita mulai sesi latihan yang menyenangkan ini. Giangdu fokus mengaktifkan kekuatannya. Memasuki kondisi bayangan. Kemudian dia langsung terjun ke dalam ruang bayangan yang dalam. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya. Aneh sekali. Tempat ini seharusnya rusak. Tapi dia merasa sangat nyaman. Rasanya seperti seseorang yang seumur hidupnya tinggal di tengah kabut asap akhirnya bisa menghirup udara segar di pedesaan terbuka. Bagus. Perutku tidak sakit lagi. Dan kesehatanku pulih dengan kecepatan gila. Giangdu mengangkat tangannya. Wajahnya berseri-seri. Baiklah. Ayo kita mulai berlatih. Dia menapakkan tangannya di lantai. Merendahkan tubuhnya hingga dekat ke tanah. Lengannya menegang penuh kekuatan. Gerakannya luwes sekaligus bertenaga. Kemudian dia tiba-tiba melesat ke udara. Langsung menabrak langit-langit. Memantul dari sana. Dia jatuh dengan suara gedebuk keras yang membuat lantai bergetar. Giangdu tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya terasa seperti dipenuhi aliran energi yang tak ada habisnya. Suara sistem terdengar. Kondisi bayangan telah diaktifkan. Memasuki dimensi bayangan. Seluruh tubuhnya terbebaskan. Menjadi lincah dan seringan udara. Dan proses latihan pun dimulai. Selama latihannya, penjaga bayangan aktif secara otomatis. Memungkinkannya menyerap energi bayangan di sekitarnya. Sedikit meningkatkan poin bayangan dan konstitusi fisiknya. Kegelapan yang menutupi tubuh Giangdu berfluktuasi terus-menerus. Kegelapan itu surut lalu meluas lagi. Seolah-olah bernapas selaras dengannya. Sepertinya sistem sedang menganalisis perubahan di tubuhnya. Serangkaian angka di panel statusnya meningkat tanpa henti. Giangdu tersenyum. 1000 push-up selesai. Ini sangat mudah. Dia melihat sekeliling ruangan. Agak sempit. Aku akan pergi keluar untuk berlatih di tempat yang lebih luas. Giangdu langsung berlari ke taman terdekat. Dia tertawa sambil berlari. Jika ini adalah dunia nyata, semua miliarder akan berebut untuk menjadikanku guru mereka. Dia meraih palang horizontal. Mencengkeramnya dengan erat. Dia memutar tubuhnya terus-menerus. Bergelantungan di udara. Aku sudah memutuskan. Pertama, aku akan memenangkan medali emas di kejuaraan dunia untuk palang horizontal. Di saat yang bersamaan, di markas besar divisi jaga malam, sekelompok orang dengan pakaian rapi masuk dengan langkah yang hikmat. Mereka langsung menuju ruang rapat pusat. Tempat Kapten Luke sudah menunggu. Seseorang yang memegang dokumen mulai membaca. Melaporkan bahwa lapisan bayangan sedang mengalami fluktuasi besar. Dan indeks kontaminasi telah melampaui ambang batas yang dapat diterima. Tim B3, B7, Dana 2 di sektor utara, selatan, dan timur semuanya telah mendeteksi tanda-tanda retakan yang tidak biasa. Wabah kali ini cukup aneh. Karena peta distribusinya menunjukkan bahwa kemunculannya terkonsentrasi di area pemukiman, retakan itu tidak lagi menyebar secara acak seperti sebelumnya. Dan ekspresi semua orang menjadi berat. Suasana di ruang rapat divisi jaga malam terasa sangat tegang. Kapten Luke berkata dengan suara rendah. Para abrasi jauh lebih aktif akhir-akhir ini, hanya dalam 2 hari. Sudah ada 4 kasus orang yang diseret ke dalam lapisan bayangan. Laporan itu juga mendokumentasikan insiden yang melibatkan Duke Bao dan kematiannya. Kapten Luke mengerutkan kening. Ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar. Tetapi siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan lebih canggih lain kali. Dan menyebabkan konsekuensi yang lebih parah. Dibandingkan dengan abrasi dari lapisan bayangan. Retakan menuju jurang neraka berkali-kali lipat lebih berbahaya. Jika para abrasi itu seperti binatang buas yang gila, maka makhluk-makhluk dari jurang neraka tidak ada bedanya dengan Godzilla raksasa. Saat itu, Tuan Kuang angkat bicara. Ayolah. Semuanya tenang. Ini baru spekulasi untuk saat ini. Jangan bertingkah seolah-olah ini adalah akhir dunia. Bukannya kita tidak mempersiapkan diri untuk situasi pertempuran. Kata-katanya meredakan suasana tegang di dalam ruangan. Kapten Luke dan semua anggota lainnya menghela napas lega. Tuan Kuang mengangguk. Baiklah. Lanjutkan dengan bagian laporan berikutnya. Yang dijawab oleh asisten. The Majority. Berikutnya adalah daftar nama mereka yang gugur baru-baru ini. Rapat berakhir. Dan Kapten Luke berdiri diam di dekat jendela kaca. Dia mengeluarkan sebungkus rokok yang sudah lecek dari sakunya. Dia mengambil sebatang. Hendak menyalakannya untuk sedikit bersantai. Dia bergumam. Masalah sepertinya selalu muncul tepat sebelum tahun baru. Tapi kemudian dia langsung menyadari sesuatu yang aneh. Benda yang ada di mulutnya bukanlah sebatang rokok. Dia menggerutu. Biscuit stick. Anak nakal itu menukar barangku lagi. Saat dia sedang berpikir, sebungkus rokok melayang, entah dari mana. Dia menangkapnya secara refleks bahkan tanpa melihat. Baru setelah itu dia menoleh untuk melihat siapa yang melemparnya. Tuan Kuang terkekeh. Jangan terlalu serius sepanjang waktu. Dia sudah menyalakan sebatang rokok. Mengembuskan gumpalan asap tipis. Tapi Kapten Luke meletakkan bungkus rokok itu di atas meja. Dia terus mengunyah biskuit yang ada di tangannya. Dia menjawab dengan tenang. Tidak. Terima kasih. Ekut sekut kena kangga pau-pau. Tuan Kuang tertawa terbahak-bahak. Itu terdengar seperti lelucon. Kamu takut. Kapten Luke mengerutkan kening. Hentikan omong kosongmu. Kalau kau kesini untuk sesuatu, katakan saja. Tuan Kuang hanya mengembuskan asap rokoknya dengan perlahan. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Hampir pada saat yang bersamaan, sebuah buletin mendesak dikirim ke markas besar. Kapten Luke Tategun. Pemberitahuan macam apa yang begitu mendesak? Tuan Kuang tidak langsung menjawab. Dia perlahan mengisap rokoknya. Alis Kapten Luke berkerut karena dia punya firasat buruk. Ini terjadi lagi. Dia sedikit terhuyung. Berpegangan pada tepi meja untuk menopang diri. Dia bertanya dengan lelah. Ini sangat mendadak.
Apa sudah dikonfirmasi? Tuan Kuang mengangkat bahu. Terminalmu seharusnya sudah menerimanya sekarang. Kapten Luke segera membuka komputer di depannya. Dia bertanya, apa kau sudah memilih jalan untuk putrimu jurusan bela diri manusia super atau jurusan sastra? Kapten Luke menjawab, kami sedang menunggu hasil tes bakat. Di layar, sebuah pemberitahuan muncul. Semua anak dari manusia super, peringkat 2 ke atas, diwajibkan mendaftar di Departemen Manusia Super setelah tes. Dia kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan putramu? Aku rasa dia cukup rata-rata. Jadi mungkin dia harus masuk ke teknik spiritual, xenoentomologi, atau fisiologi manusia super. Tuan Kuang terdiam, memutar-mutar rokok di antara jari-jarinya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas, aku tidak akan mendaftarkannya untuk apapun. Kapten Luke Takeyud. Kalau begitu, apa kau akan menyuruhnya belajar sastra manusia super? Tuan Kuang menggelengkan kepalanya. Hanya sastra biasa. Kapten Luke tertawa. Apa kau bercanda? Kalau dia belum mengikuti tes bakat dan kebetulan memenuhi standar, dia akan tetap dipindahkan ke jalur manusia super. Tuan Kuang tidak menjawab. Dia hanya mematikan rokok di tangannya. Dia mengenakan mantelnya, berbalik, dan berjalan keluar ruangan. Sambil menambahkan, dia tidak akan mengikuti tes itu. Kapten Luke memanggilnya. Jelaskan maksudmu? Tapi Tuan Kuang hanya melambaikan tangannya. Kembalilah bekerja. Aku mau keluar mencari udara segar. Seorang asisten wanita mengetuk pintu dengan pelan. Permisi. Saya punya informasi baru. Kapten Luke mengangguk. Lanjutkan. Dia menunjukkan sebuah berkas. Ini adalah laporan terbaru dari lapisan bayangan. Dia membaca sekilas beberapa baris sebelum membeku di tempat. Laporan tersebut menyatakan spesies abrasi baru. Kode 29527. Telah ditemukan. Dijuluki bayangan latihan gila. Deskripsinya berbunyi entitas seperti bayangan yang hitam pekat. Ditemukan di Taman Distrik Bulan Biru. Diduga tidak sengaja memasuki area perumahan. Target tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia memiliki minat yang tinggi pada latihan fisik. Tahu cara menggunakan peralatan. Dan tingkat agresinya sangat rendah. Saat personel mendekat, subjek berhenti berlatih dan bahkan membungkuk. Setelah observasi selama 2 jam, penilaian ancamannya dianggap rendah. Jadi untuk saat ini belum dijadwalkan untuk dieliminasi. Asisten wanita itu merangkum bahwa spesies abrasi tipe baru telah ditemukan di kompleks apartemen. Jenis yang belum pernah tercatat sebelumnya. Dan dia meminta penilaian awal darinya. Kapten Luke mengerutkan kening. Satu pikiran bergema di benaknya, spesies abrasi aneh macam apa ini? Pada saat yang sama, di alam bayangan, Giangdu mengangkat kameranya. Di hadapannya ada seekor laba-laba raksasa yang mengandung protein berkali-kali lipat lebih banyak daripada makanan biasa. Daging laba-laba ini padat. Kamu hanya perlu membakarnya untuk menghilangkan bulunya. Satu gigitan mengungkapkan rasa yang unik sekaligus kaya. Rasanya tidak seperti daging sapi, dan juga tidak seperti daging kambing. Ini adalah daging laba-laba. Dia melihat halaman media sosialnya. Foto-foto pemandangan alam bayangan mendapatkan jumlah suka yang mengejutkan. Dia sedang dalam perjalanan menjadi seorang influencer. Ternyata ada orang lain yang membuat konten supranatural selain dirinya. Hal semacam ini dulu dilarang untuk diunggah. Tiba-tiba, panel sistem menyala. Mengejutkannya, Giangdu mengerutkan kening saat membaca. Atribut bayangan, persona yang tersembunyi. Sang pemburu. Jika kamu tidak berburu, kamu akan musnah. Hanya dengan terus berburu kamu bisa bertahan hidup. Setelah membangkitkan persona ini, kamu mengerti bahwa hanya mereka yang tanpa henti mengejar yang bisa ada. Majulah dan nikmati setiap perburuan. Dorong dirimu hingga batas kemampuan. Dia meliriknya dan, dengan kesal, menepuk layar itu dengan ringan. Cara macam apa ini untuk menakut-nakuti orang? Tapi kemudian, baris data lain muncul. Kata-kata sisa umur 100 jam menyambar Giangdu seperti sambaran petir. Dia Chategun. Dia hanya punya sisa hidup 100 jam. Tangan Giangdu gemetar saat melihat angka yang berkedip itu. Apa-apaan ini? Kenapa sistem mengatakan hal seperti itu? Mungkin ini yang disebut risiko dari membuka persona pemburu. Dan risikonya benar-benar besar. Tenang. Jangan panik. Pasti ada cara untuk memperbaikinya. Menurut deskripsinya, pemburu harus terus berburu untuk memperpanjang hidupnya. Sederhananya, membunuh spesies abrasi adalah satu-satunya cara untuk hidup lebih lama. Dia membacanya lagi dengan saksama. Poin pertama dengan jelas menyatakan bahwa hidup dan mati ada di tangan sang pemburu. Hanya dengan terjun ke dalam siklus pembunuhan, dia bisa menyentuh keabadian. Jiangdu merenung. Sepertinya, jika dia terus berburu, dia berpotensi bisa hidup selamanya. Poin kedua menyebutkan bahwa seorang pemburu istimewa akan terus ada dalam wujud lain. Bahkan jika tubuh fisiknya hancur. Dia mengerutkan kening. Apa artinya? Tetap ada bahkan setelah tubuhmu lenyap. Disebutkan juga, bahwa setelah membangkitkan persona, seseorang akan menjadi sangat ceria. Bagaimana mungkin aku bisa ceria kalau aku akan mati dalam beberapa hari? Jika aku tidak berhasil membunuh spesies abrasi apapun, mungkin aku harus meminta Paman Li untuk turun tangan. Melihat laba-laba raksasa di hadapannya, Giangdu berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara adalah membunuhnya untuk mendapatkan sedikit tambahan umur. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ini adalah kesempatan langka untuk berburu dan membuat klip pada saat yang bersamaan. Dia akan mengunggahnya di TokTok. Akun ini adalah akun cadangan dari Paman Li, jadi tidak ada yang bisa melacaknya. Giangdu dengan cepat mengaktifkan kemampuannya dan menyatu ke dalam bayangan. Lensa kamera menangkap momen tersebut. Ternyata dia sedang melakukan siaran langsung. Selamat datang semuanya di kanalku hari ini. Aku akan solo melawan laba-laba raksasa. 1 lawan 1. Pertama, kau harus diam dan mendekati mangsa. Lalu melancarkan serangan kejutan. Kita sudah sangat dekat sekarang.
Harus benar-benar hening agar monster itu tidak mendeteksinya. Giangdu mengeluarkan sebatang baja yang diperkuat. Harganya cukup mahal, dengan beberapa kepingan logam aneh tertanam di ujungnya. Saat itu Yuha, monster itu mulai mencium bau manusia. Begitu monster itu menerjang ke depan, Giangdu sudah menghindar ke samping. Monster itu menolehkan kepalanya, dan Giangdu melompat ke belakangnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Mata monster itu bergerak liar. Sepertinya telah kehilangan jejak targetnya. Giangdu menyeringai. Sudah sedekat ini dan dia masih tidak bisa melihatku. Wujud bayangan ini benar-benar terlalu kuat. Sekarang aku hanya perlu menemukan titik lemahnya dan menyerang. Dia merayap ke bawah monster itu, mencari sudut yang sempurna untuk menyerang. Sebuah kilatan muncul di mata Giangdu. Itu dia titiknya. Dia menyeringai dan mengangkat senjatanya. Mari kita lihat berapa banyak serangan seperti ini yang bisa kau tahan. Setengah jam sebelumnya, dari sudut pandang si laba-laba, ia sudah berada di dunia ini cukup lama dan perlahan-lahan beradaptasi. Tempat ini lebih tenang daripada jurang neraka. Tidak ada raksasa yang mengintai. Dan selama ia sedikit berhati-hati, ia bisa hidup dengan damai. Ia baru saja mengalahkan sesama jenisnya yang jelek dan makan dengan puas. Jadi ia merasa sedikit lelah. Ia berbaring, bersiap untuk tidur dan memulihkan kekuatannya. Matanya terpejam perlahan dengan perasaan puas. Tiba-tiba, insting laba-labanya membuatnya tersentak bangun. Sesuatu sedang mendekat. Monster itu menajamkan pandangannya. Perasaan yang aneh. Sesuatu jelas berada sangat dekat. Indranya berteriak akan bahaya. Tempat ini tidak aman. Ia harus pergi. Tapi saat ia berbalik untuk pergi, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah kekuatan tajam menembus langsung perutnya, membuatnya menjerit kesakitan. Giangdu menggertakkan giginya, merasakan gelombang kekuatan. Sepertinya dia hanya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya saat sedang bertarung. Bar kesehatannya turun hingga 40%. Beberapa serangan lagi, dan ini akan berakhir. Tapi sebelum dia bisa melancarkan serangan lain, sebuah cakar raksasa menyapu ke arahnya. Serangan kuat itu membuat Giangdu terlempar ke belakang, membantingnya dengan keras ke tanah. Dia terhuyung-huyung berdiri, kebingungan, sambil bergumam, sakit sekali. Aku tidak menyangka dia sekuat ini. Sementara laba-laba mutan itu mengaum marah. Bagi Giangdu itu hanyalah omong kosong. Giangdu menyeringai licik. Tongkat itu telah mengenai titik lemahnya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Tidak ingin melewatkan kesempatan itu, dia segera melompat. Gelombang energi meletus di sekitar tubuh Giangdu. Itu adalah jurus selaman bayangannya. Menggunakan momentum itu, dia perlahan tenggelam ke dalam tanah. Seluruh tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia sedang menyelam di bawah air. Dia berpikir dalam hati, aku tidak menyangka selaman bayangan akan terasa seperti benar-benar tersembunyi dalam kegelapan. Tidak perlu konfrontasi langsung. Aku hanya perlu mengintai seperti pemburu di hutan dan menunggu saat yang tepat, dan kemudian melancarkan pukulan fatal terakhir. Melihat laba-laba yang menggeliat itu, Giangdu bergumam pelan. Serangga mutan. Manusia, super. Senyum tajam dan dingin muncul di wajahnya. Sang pemburu, sang mangsa. Perburuan telah resmi dimulai. Seorang gadis yang bosan menelusuri beberapa kanal siaran langsung. Pengamat matahari terbenam. Tempat yang menjagamu tetap aman. Halo. Aku adalah anggota pengamat matahari terbenam. Dan hari ini aku akan memperkenalkan serangga mutan tingkat rendah. Dia menguap panjang dan beralih ke kanal lain. Aku Lalala. Dan hari ini, aku akan mengajak semua orang ke sebuah restoran di dalam gang kecil. Ini kovok bandel favorit kalian. Ayo kita mulai pertunjukan akbarnya. Halo. Aku akan melakukan aksi yang sangat berbahaya. Ini korek apinya. Semua lihat baik-baik. Aku akan menghancurkannya. Tiudih merasa bosan. Omong kosong apa ini semua? Apa kanal-kanal ini sudah kehabisan ide? Tapi tiba-tiba, matanya terbelalak karena takjub. Sebuah kanal aneh muncul. Giangdu memperkenalkan dirinya. Namaku Do. Dan aku dari Bagdo. Dia bertanya-tanya. Di mana tempat itu? Layar dipenuhi dengan gambar segala macam serangga mutan yang muncul terus-menerus. Cuedih langsung duduk tegak. Apakah benda tadi itu serangga mutan serius? Itu bukan semacam efek khusus. Kan? Giangdu menjelaskan cepat. Ini laba-laba pola bayangan serangga iblis kuno. Tingkat pertama. Kualitas rendah. Dari jurang maut komentar langsung meledak. Duh keren banget ganteng parah. Aku kasih kamu rumah kalau nggak punya uang. Sepiring babi itu misayada. Nggak pedas juga oke. Dengan suara tenang. Ia lanjut. Pola di tubuhnya bisa mencemari pikiran. Bahaya bagi makhluk tingkat rendah yang menatap terlalu lama. Tiodih mengerutkan kening. Sekelompok orang ini hanya memujanya secara buta. Mengirim komentar norak seperti itu untuk dilihat orang tua dan teman-teman mereka pasti memalukan sekali. Aku benci betapa tidak tahu malunya mereka mengejar laki-laki di usia semuda itu. Tapi kemudian, dia pun tidak bisa menahan diri. Jari-jarinya mengetik komentar genit. Hai kak. Oke juga mau. Saat itu Yuha, Giangdu di dalam video tenggelam ke dalam tanah. Matanya berbinar. Sialan. Mungkinkah pembawa acara kanal ini benar-benar seorang manusia super? Cuedih tersenyum sendiri. Semakin lama dia menonton, semakin memikat jadinya. Sementara itu, di alam bayangan, Giangdu masih melawan laba-laba mutan itu. Dia tiba-tiba mengincar tongkat yang masih tertancap di tubuhnya. Satu tendangan kuat membuat makhluk mutan itu menjerit melengking. Monster itu membalas dengan serangan yang ganas. Tapi Giangdu dengan cepat dan berhasil menghindarinya. Hal ini membuat monster itu kebingungan. Tidak tahu kemana musuhnya pergi. Monster itu menatap tajam ke tempat serangannya baru saja meleset. Tiba-tiba, sebuah jari mengetuk pelan tubuhnya dari belakang. Pada saat itu juga, monster itu secara naluriah menolehkan kepalanya. Giangdu mengangkat dua jarinya sebagai sapaan.
Aku di sini. Dia terus-menerus mengiyak laba-laba itu. Menghindar alih-alih menyerang. Dan mengolok-olok bagaimana monster itu tidak bisa mendaratkan satu serangan pun dengan 8 kakinya. Menyebutnya menyedihkan. Rahang Tiudi ternganga. Matanya terpaku pada layar. Dia terpesona. Sangat tampan dan secepat angin. Suka yang dia berikan benar-benar sepadan. Di dalam video, Jiangdu benar-benar diliputi oleh semprotan racun dari laba-laba itu. Gelombang racun itu menyebar luas, menutupi seluruh permukaan tanah. Jiangdu menghilang di tengah kepulan asap beracun yang tebal. Laba-laba itu bersorak gembira. Mengira akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Tapi suaranya terdengar. Apa kau benar-benar berpikir menyebarkan asam kemana-mana bisa menghentikanku? Jiangdu tiba-tiba muncul di atap gedung di dekatnya. Dia menyeringai. Dimanapun ada bayangan, kau akan menemukanku. Sosoknya melesat maju seperti sambaran petir. Laba-laba yang panik itu melepaskan semburan racun ganas lainnya. Tapi Jiangdu menghilang lagi. Bergerak bebas di dalam kegelapan. Wujudnya berkelebat. Seolah-olah dia sedang menari di antara dinding-dinding. Kakinya meluncur ringan saat suaranya menggema. Akulah pemburu yang muncul dari bayang-bayang. Dia mengeluarkan sebatang baja lain yang berkilauan. Muncul tanpa suara tepat di bawah laba-laba itu. Suaranya terdengar sangat dingin. Pembantaian membuatku melupakan semua ingatanku. Aku hanya bisa mengingat namaku. Satu tusukan menembus tubuh monster itu, membuat darah hitamnya muncrat kemana-mana. Suara Jiangdu menggema di seluruh area. Namaku adalah. Bayangan itu menyatu dengan kabut beracun. Sang pengembara bayangan. Pertarungan telah berakhir. Sebuah kemenangan mutlak untuk Jiangdu. Dia kemudian mulai menyerap monster itu menggunakan keahlian penjaga bayangannya. Aliran energi yang kental dan gelap melonjak keluar. Perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Jiangdu menarik napas dalam-dalam. Menyerap semua kekuatan itu. Pakaian putihnya berkibar di tiup angin. Sosoknya bagaikan dewa di tengah malam. Sikapnya dingin dan misterius. Perburuan kini telah selesai. Obrolan siaran langsung meledak. Apakah ini film pahlawan super? Ini asli atau rekayasa? Dia tampan sekali. Duh, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Di sisi lain, Tiudih menggenggam ponselnya erat-erat. Tidak bisa menahan emosinya. Matanya berbinar dan jantungnya berdebar kencang. Ini sangat mendebarkan. Sudah lama dia tidak melihat sesuatu yang semenarik ini. Dia tidak ragu sedetik pun. Langsung menekan tombol ikuti. Dia tidak boleh melewatkan ini. Dia terkekepulan. Dia tampan dan sedikit gila. Kombinasi langka seperti ini sulit ditemukan. Lalu dia mengirim pesan pribadi. Hai, mau berteman? Misi terakhir itu benar-benar epik. Sistem menampilkan informasi. Laba-laba bayangan berpola. Serangga iblis kuno. Peringkat 1 tingkat menengah. Varian abisal tingkat rendah. Pola di tubuhnya melambangkan kekuatan dan tingkat kerusakan mentalnya. Semakin banyak polanya, semakin berbahaya. Jangan menatapnya terlalu lama, kecuali kau ingin menjadi mangsanya. Kemampuannya meliputi asam, pemintalan sutra, dan korupsi iblis kuno. Bayarannya adalah kekacauan indera. Penjaga bayangan telah mengumpulkan energinya, mendapatkan keterampilan sutra bayangan, dan meningkatkan poin bayangan. Varian ini telah diasimilasi. Membebaskan bayarannya. Jiangdu menghela napas pelan. Ternyata hanya peringkat 1 tingkat menengah ya. Padahal dia kira dia telah bertemu lawan yang kuat, mengingat kekuatannya sendiri. Dia masih lemah. Dia hanya berhasil menang berkat kerumunan bayangan. Pada saat itu, jumlah penonton telah melampaui 1.500.000. Dia tertegun. Sebanyak ini orang. Aku terkenal sekarang. Jiangdu tersenyum cerah dan mengakhiri siaran langsungnya. Cukup untuk hari ini. Harus meninggalkan penonton dengan sedikit rasa penasaran. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di tangannya. Benang hitam ini. Mungkinkah ini sutra bayangan? Dia mencoba menembakkan benang sutra itu ke arah gedung tinggi di seberang jalan. Tubuhnya langsung terlempar ke udara. Mengikuti benang itu seolah-olah dia sedang berayun di tali. Jiangdu tercengang, sambil berteriak kegirangan. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, akulah manusia laba-laba dari lapisan bayangan. Siapa sangka, bahkan sebelum dia sempat mahir, wajahnya menabrak dinding dengan suara gedebuk yang keras. Terbawa oleh kelembaman, Jiangdu mulai jatuh. Dengan cepat meraih tiang lampu untuk menstabilkan diri. Dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Itu sakit sekali. Aku benar-benar perlu lebih banyak berlatih dengan sutra bayangan ini. Dia membuka panel sistem untuk memeriksa. Umurnya hanya bertambah 3 hari. Menyisakan hanya 7 hari lagi. Sedikit mengecewakan. Meskipun dia punya waktu 7 hari penuh. Varian bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan kapan saja. Jika dia tidak bisa menemukan yang lain, habislah dia. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul. Pemburu yang membunuh dalam bayang-bayang. Reputasimu menyebar jauh dan luas. Kau akan menuai banyak hadiah tak terduga. Karena reputasimu yang menakutkan telah menyebar. Kau telah membuka otoritas pemburu. Kau bisa menandai target, mengidentifikasi titik lemahnya, dan memberikan pukulan fatal. Mangsa akan terjerumus ke dalam keadaan panik dan ketakutan. Efeknya tergantung pada perbedaan kekuatan. Durasinya singkat, hanya berlangsung selama 1 detik. Tingkatkan reputasi atau status menakutkanmu untuk memperkuatnya. Catatan. Mengaktifkan tanda akan mengonsumsi energi mental. Kemampuan ini mungkin akan mengungkapkan posisimu. Harus digunakan dengan hati-hati saat mengejar mangsa yang ditandai. Kau menjadi lebih lincah dan kuat. Dan jika berhasil mengalahkan target, kemampuan atau atributmu akan meningkat. Perburuan tidak memiliki biaya tambahan. Durasi perburuan setara dengan durasi tanda. Dan melenyapkan target dalam waktu tersebut akan meningkatkan ketenaran buruk atau statusmu. Jiangdu menggaruk kepalanya dengan bingung. Bertanya-tanya sejak kapan ketenaran buruknya mulai menyebar. Kemudian dia sadar.
Itu pasti karena siaran langsung tadi. Membunuh abrasi. Merekam video. Mendapatkan penonton. Dan membuka kekuatan baru sekaligus menyebabkan kemampuannya meroket. Dia langsung bangkit. Bersemangat. Karen. Saatnya kerja lembur. Jiangdu segera mengaktifkan mode perburuannya. Jejak abrasi segera muncul di pandangannya. Ketemu satu. Dia melesat dari tiang lampu seperti anak panah. Lalu dia menerjang lurus ke arah abrasi di depan. Dan perburuan pun dimulai. Ujung bibirnya melengkung membentuk senyuman haus darah yang jelas. Setelah bertarung semalaman, Jiangdu menyeret dirinya pulang. Dia meringis saat Giao Giao menekan kapas yang dibasahi alkohol dengan kuat ke lukanya. Wajahnya berkerut menahan sakit. Seluruh tubuhnya terasa nyeri. Gadis itu menatapnya tajam. Kesal karena dia tidak bisa diam di rumah, dan malah pergi berkelahi lagi. Jiangdu tergagap. Tidak tahu harus menjawab apa. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Berkata, pelan-pelan dong. Aku hanya keluar melakukan perbuatan baik. Jangan menghakimi apa yang tidak kau mengerti. Zhao Zhao. Mendengus dingging. Pahlawan macam apa yang pulang dengan tubuh penuh luka lebam setiap saat. Sok jago padahal tidak punya kemampuan yang mumpuni. Jiangdu bergumam bahwa jika dia menggunakan bayangan kegelapannya, luka-luka ini akan sembuh seketika. Dia hanya sengaja membiarkan gadis itu mengobatinya. Gadis itu meliriknya dengan curiga, dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Tersentak. Jiangdu dengan cepat menyangkalnya. Bukan apa-apa ngomong-ngomong. Apa ada film bagus yang baru rilis? Kita harus pergi menonton. Zhao Zhao menggulir ponsanya. Mengatakan bahwa semua filmnya jelek dan tidak ada yang layak ditonton. Tapi, ada seorang blogger yang cukup menarik yang aku ikuti baru-baru ini. Jiangdu menatap dengan penasaran dan bertanya blogger mana yang gadis itu maksud. Gadis itu memutar sebuah video untuk Jiangdu. Lihat ini, di layar ada klip Dutu dalam bayang-bayang. Berkata, namaku Du. Seorang pembunuh bayaran amnesia dari bayangan kegelapan. Jiangdu sangat terkejut melihatnya sampai dia hampir tersedak air minumnya dan menyemburkannya. Mata Xiao Xiao melebar. Ada apa? Kenapa reaksimu seperti itu? Jiangdu segera memalingkan wajahnya. Bukan apa-apa. Apa kamu menonton video-video itu belakangan ini? Dia mengangguk antusias. Tentu saja. Video itu langsung jadi trending hanya dalam 2 hari. Pria bernama Du itu sekarang sangat terkenal. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Benarkah? Gila juga ya. Tapi apa tidak akan ditangkap kalau menyebarkan pengetahuan supernatural seperti itu secara publik? Jiangdu diam-diam panik. Dia menjadi terkenal terlalu cepat. Kalau sampai penjaga malam menyadarinya, habislah dia. Giao Giao lalu perlahan menoleh untuk menatapnya. Dia berkata dengan tenang, yang dilarang itu adalah pengetahuan inti. Apa yang kita lihat ini hanyalah hal-hal paling dasar, jadi tidak terlalu menjadi masalah. Lihat ini. Ini adalah video pertarungan sungguhannya dengan seekor makhluk abnormal. Giao Giao bergerak mendekat dan menggamit lengan Jiangdu, memperpendek jarak di antara mereka. Dia tersenyum sambil menyodorkan ponselnya. Kamu suka hal-hal gaib kan? Coba deh ikuti orang ini. Ada juga video dia yang lain. Tapi yang ini sudah diedit ulang oleh kelompok yang berbeda. Melihat senyum Giao Giao yang cerah dan berseri, Jiangdu tanpa sadar ikut tersenyum. Karena senyum itu begitu lepas tanpa beban. Dan secara mengejutkan terlihat sangat polos. Tiba-tiba dia bertanya, "Hei, ayo kita coba buat video untuk diunggah ke internet. Siapa tahu kita juga bisa jadi terkenal." Jiangdu langsung balas menggoda. "Merekam apa? Kamu menari dengan seragam sekolah di ruang bawah tanah yang menyeramkan." Giao Giao menggembungkan pipinya dan memeluk bahunya. "Pergi sana. Aku mau membuat video yang menjelaskan fenomena supernatural. Bukan cuma nonton beberapa klip lalu merasa hebat. Kamu pikir dengan menonton beberapa video saja kamu bisa setara dengan para veteran penjaga malam. Lagi pula, lain kali jangan memakai pakaian seperti ini di luar. Kamu bisa dengan mudah menarik perhatian orang-orang aneh. Terakhir kali aku sampai kehilangan jejak satu orang seperti itu." Wajah Giao Giao memucat saat mendengarnya. "Kamu kehilangan jejak satu orang." Dia dengan cepat bersembunyi di belakang Jiangdu dan mengeluarkan pistolnya. Dengan gerakan lincah, dia menekan moncong pistol itu tepat ke pinggang Jiangdu. Suaranya setinggi Nes. "Luka-lukamu itu bukan karena diam-diam mengikuti seorang gadis yang memakai rok lalu dipukulikan." Du panik mengangkat kedua tangannya. "Itu bukan aku." Zhao Zhao melutoch sambil mengetuk-ngetukkan moncong pistolnya. "Siapa yang tahu mana yang benar dan mana yang tidak?" Jiangdu merengek. "Ampunilah aku." Giao Giao meringis dan berkata, "Hukumanmu adalah memasak untukku. Itu saja sudah cukup." Setelah makan selesai, Jiangdu menghela napas lega dan menjatuhkan dirinya ke kursi. Dia memeriksa ponselnya sambil menggerutu. "Akhirnya aku berhasil menyuruh anak kecil itu pulang." Dia terkejut saat melihat ponselnya dibanjiri pesan. "Apa kamu di sana? Kamu siapa? Apa tujuanmu mengunggah video itu? Apa kamu benar-benar dari Bakdo? Kak? Apa kakak benar anggota penjaga malam? Apakah videonya settingan? Apa punya foto makhluk abnormal lagi? Jangan pakai Photoshop ya. Ini resep babi ongga. Bersihkan perut babi. Petong-petong. Tambahkan daun bawang." Jiangdu Tetegon. Begitu banyak pesan dalam waktu sesingkat ini. Dia benar-benar sudah terkenal sekarang. Tapi kemudian, ada hal lain yang jauh lebih menarik perhatiannya. Serangkaian pesan membanjir masuk. "Du, kamu tebongka. Cepat lihat video orang itu. Du, kedokmu dibuka. Apa itu benar? Dasar penipu. Apa kamu merekayasa video itu? Manusia macam apa kau ini, kau pantas dibongkar." Para penjaga malam sejati mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran. Tapi kau jadi terkenal hanya lewat video editan. Kau pikir kau siapa? Keluar dan hadapi kenyataan. Jangan cuma mengedit video. Jiangdu tertegun.
Video palsu. Dia segera mengklik tautan yang dikirimkan semua orang kepadanya. Video itu menampilkan seorang blogger lain. Halo semuanya. Aku Dia Dao. Hari ini, aku di sini bukan untuk mengulas makanan, tapi untuk mencari gara-gara. Seorang pria tua botak berbicara. Aku yakin semua orang sudah melihat video itu. Kan Sidu itu aberasi apaan dia? Salah satu dari mereka alam bayangan. Aberasi. Pembunuh gila. Coba lihat. Apa video itu benar-benar terlihat nyata bagi kalian? Pertama, mari kita lihat klipnya dengan saksama. Kita akan menggunakan perangkat lunak untuk menganalisisnya bingkai demi bingkai. Lihat dua bingkai di sini. Jelas sekali tidak mulus. Ini sudah diedit. Selanjutnya, lihat latar belakangnya. Sangat buram. Itu adalah hasil pasca produksi. Bukan efek nyata. Giangdu sangat marah. Bukankah blogger ini seharusnya pengulas makanan? Kenapa dia tiba-tiba menyerangku untuk pansos? Aku hanya memotong bagian-bagian di mana aku terlihat buruk. Dan itu sudah cukup untuk dihujat. Dia melanjutkan. Kenapa aku membongkarnya hari ini ya? Aku adalah penjaga malam sejati. Aku telah membunuh lebih banyak aberasi daripada yang bisa kuhitung. Jadi aku bisa mengenali penipu sepertinya dari jauh. Cukup sekian. Aku sarankan seseorang untuk membereskan masalahnya sendiri. Dia menggulir ke bawah untuk membaca komentar-komentar di bawahnya. Ini jelas rekaman asli alam bayangan dan aberasi itu nyata. Jadi kenapa disebut palsu? Tentu, dia mengeditnya dan memburamkan latar belakangnya karena suatu alasan. Tapi mengedit tidak secara otomatis berarti itu palsu. Kan? Aku rasa beberapa sudut kameranya terlihat aneh. Sidu itu tidak punya keahlian nyata. Dia hanya pamer untuk jadi terkenal. Benar sekali. Hanya Dia Dao yang merupakan penjaga malam veteran sejati. Giangdu menggaruk kepalanya. Baiklah. Uhat saka aku. Komikku sendiri saja, dihujat habis-habisan oleh para kritikus. Kenyataannya adalah, nanti juga akan ketahuan, siapa yang benar, dan siapa yang salah. Baiklah kalau begitu. Jika mereka bilang video itu palsu, aku akan merekam diriku sendiri membunuh aberasi lain. Aku juga bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan hidup selagi melakukannya. Tapi pertama-tama, aku harus membereskan si Dia Dao itu sekali, dan untuk selamanya. Dia mengunggah sebuah kompilasi yang menuntut permintaan maaf publik, memicu perdebatan viral. Blogger memalsukan kekuatan Super Du punya sisi seperti ini. Skandal itu masih jauh dari selesai. Orang-orang mengklaim video Du itu rumit. Bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Dia tidak mungkin orang biasa. Seorang pemburu aberasi alami. Mimpi buruk yang membuat musuh-musuhnya gemetar. Giangdu segera melompat ke alam bayangan. Kali ini, dia membawa kamera kecil alih-alih ponselnya. Dia memasang kamera itu dengan rapi di sisi kiri dadanya. Dia melihat sekeliling. Terlihat jelas lebih sedikit aberasi daripada kemarin. Alam bayangan berubah setiap kali diatur ulang. Saat pertama kali dia masuk, tempat itu penuh sesak. Tiba-tiba, keterampilan berburunya menyala terang. Dia melihat satu yang bersembunyi. Dan sepertinya ada ahli siluman lain yang sedang menunggu untuk menyergapnya. Akan kutunjukkan pada kalian seperti apa ahli siluman yang sebenarnya. Tanpa ragu, dia bersiap untuk menyerbu masuk. Perburuan telah dimulai. Giangdu menjulurkan kakinya ke atas pagar pembatas gedung. Tetapi ketika dia melihat ketinggian yang memusingkan, dia menelan ludah dengan susah payah. Dia memutuskan untuk menggunakan tangga saja. Tenang, jangan gegabah. Mereka mungkin memanggilmu pembunuh sangar. Tapi kau masih seorang pemula yang jalan kaki. Sementara itu, aberasi itu sedang mengintai. Mencari mangsa. Ia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Giangdu tiba-tiba muncul di depannya, menandai targetnya. Seketika, aberasi itu masuk ke dalam jangkauan pengejarannya. Giangdu terkekeh pelan. Bahazil. Makhluk yang ditandai itu gemetar ketakutan tanpa alasan. Makhluk ini kelihatannya tidak asing. Seperti monster sabit yang sebelumnya. Apa dia berevolusi? Tapi dia tidak gentar sama sekali. Memangnya kenapa kalau berevolusi dia juga tidak diam saja selama ini? Giangdu melesat ke udara dan menghantam ke bawah dengan keras ilmu tongkat simpul suci jurus naga menanjak. Bila nyawa monster itu berkurang hampir setengah, dia tidak berhenti. Terus mengejarnya secepat angin. Dia melompat dan melancarkan serangan pendahuluan di udara. Mata Giangdu menajam saat dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengaktifkan pengejaran. Sistem mengumumkan bahwa pengejaran telah diaktifkan. Kekuatan dan kecepatannya akan meroket selama 1 detik. Dan membunuh target selama waktu ini akan memberikan hadiah bonus. Dia langsung muncul tepat di depan monster itu. Tapi monster itu berhasil menghindar. Kecepatan reaksinya sangat menakjubkan. Giangdu sedikit terkejut dengan kecepatannya. Tanpa ragu-ragu, dia segera menerjang ke depan. Merasakan bahaya, makhluk aneh itu segera berbalik untuk melarikan diri. Tapi Giangdu cukup cepat untuk menghalangi jalannya. Akhirnya, makhluk aneh itu melancarkan serangan balik.